اهدنا الصراط المستقيم. Karena kita lihat ya Allah ini adalah salah satu bagian daripada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka buat kotak penjelasan Konstantinopel, mereka gambarin kayak gini. Jadi sehingga padahal itu bisa ditempel di atas dengan sangat baik sekali. Kata Rasulullah, as-sultan, penguasa atau yang memiliki kekuasaan adalah zillallahu fil ardi, adalah bayangan Allah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarassama khutahu jalalakidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkama syariatan mikiasan ya'mali wa mastaroniyah kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarganya, sahabatnya, umatnya. Semoga di dalamnya adalah kita dan tercurah terus hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita mau cerita tentang heritage of Javanese. Ini soalnya di Joglo. Kenapa jadi Javanese? Iya, ini tempatnya di Joglo ya, backgroundnya Jepang gitu kan ya. Jadi ini Jawa, Jepang yang diceritain Ottoman. Ini memang konsep acaranya yang terkenal emang kayak gitu. Fusion. Iya. Kan ada susu namanya beruang. Iya. Tapi gambarnya apa gitu-gitu. Iklannya naga. Iya. Padahal susu sapi. Nah, itu iya. dia. Makanya ada Fuad dari Korea gitu kan ya. Jadi ini memang kita dari semua benua kan kita bahas. Yang punya program kayaknya. Cina. Yang punya program Cina, biasa, itu dia. Emang. Itu dia. Inilah kemudian lintas negara. Bineka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Sesungguhnya ini ya. Antum ketawanya kayak ada yang mau disampaikan. Enggak ada. Okay. Enggak ada ya. Teman-teman, hari ini kita mau cerita ya tentang heritage of Ottoman. Saya kebagian jadi pembuka untuk nyeritain tentang alasannya apa sih kita harus ke Turki, ke sebuah negara nun jauh di sana. Ada apa yang mau diulik dan lain sebagainya. Jadi kita mau cerita tentang why, kenapa kita harus datang ke sana. Sebentar, kayaknya HP ku akan ganggu selama acara. Iya. Dan ini menarik juga karena inilah yang saya pertanyakan dulu waktu mau ke Turki. Karena saya kan nggak ada urusan sama Turki ya. Aku suka Korea, ngapain gue ke Turki, gue pikir kayak gitu. Jadi nanti coba dengarkan baik-baik ini alasannya kenapa gitu. Karena kalau nggak ada penjelasan ini mungkin malas banget gue ke Turki waktu itu pikirnya. Oke, kita coba lanjutin ceritanya. Karena ini pelajaran sejarah berarti harus membahas peta ya. Jadi siap-siap kalau ditanya jawab ya. Ini peta dunia teman-teman. Peta apa? Dunia. Nah itu berarti nggak jawab ya. Saya minta tolong dijawab. Ini peta apa? Peta dunia. Dunia itu tidak seperti ini dulunya. Bahkan dulu banget kalau kita ngelihat sejarah bumi ini tercipta gitu ya. Dulu itu cuma ada satu pulau namanya benua Pangea. Jadi kalau teman-teman perhatikan nih, yang sebelah sini kan lengkung nih. Amerika nih, Amerika Latin dan lain-lain nih. Ini tuh tadinya nempel di sini. Bisa kebayang gak nih? Ini kalau pulau Amerika besar ini kemudian nyatu ke Afrika tuh nempel dia. Jadi kayak puzzle. Terus ini ada Australia. Karena saya mikir juga Australia kok bisa punya gurun, padahal Indonesianya tuh hijau royo-royo gitu. Ternyata ini kalau cekungan yang sebelah kiri ini di sini nih, ini ternyata nempel ada di sebelah sini tadinya tuh. Jadi dia itu part daripada Afrika juga sebenarnya, gitu kan ya. Ini ada kayak lobang di sini tengah sini ini tadinya adanya di sini. Jadi ini sama ini itu ngerapet. Jadi Australia itu kayak jalan-jalan sendiri gitu. Jadi intinya ini dunia kalau disatuin ke masa lalu itu jadi satu benua namanya benua Pangea. Yang kalau benua itu ditarik garis kenapa? Keren ya? Enggak. Udah ahli Masya Allah. Oh gitu. Penjelasannya tuh udah kayak Oh karena ada kelas origin iya. itu ya? Iya Masya Allah. Itu turunannya nge-slow. Oh iya. Kita lanjutin. Jadi kalau bumi yang atau dunia yang kemudian dulu cuma satu pulau itu kita tarik garis X sama garis Y. Maka tengah-tengahnya itu yang kita sebut dengan Middle East. Gitu. Jadi Middle East ini tengah-tengahnya dunia, bagian daripada dunia yang ketika terjadi continental drift atau pergeseran lempeng itu dia nggak bergerak.
gitu. Itulah kenapa Nabi dan Rasul ceritanya muncul di sini gitu. Nggak ada cerita kok tiba-tiba Rasul muncul di Jepang gitu atau di Sleman ke Bantul, itu cerita jauh gitu. Kita ngomong tentang senternya dunia, maka pusat daripada cerita di seluruh dunia itu ada di tengah-tengah ini. Dan ngomong-ngomong, kita kan dulu kenal ada yang namanya banjir bandang Nuh ya, di mana bumi ini ketutup sama air semuanya. Jadi nggak akan ada yang selamat tuh kecuali yang naik bahteranya Nuh. Dan memang Allah katakan sendiri bahwa keturunan Nuh inilah yang kemudian Allah lanjutkan. Artinya semua daripada kita, kan biasanya ada bercandaan ya, saudara ya mas, iya sama-sama keturunan Nabi Adam. Itu kalau mau ditarik keturunan Nabi Nuh juga boleh. Gitu, karena kita itu semuanya adalah bagian daripada keturunannya Nabi Nuh. Nah dulu di kisah Israiliyat itu diceritain bahwa Nabi Nuh itu punya 3 anak. Ada Sem, Hem, sama Yafet gitu ya. Nah 3 anak ini yang suka matiin mikrofon sama, ini mati lampu namanya. Cek, tes. Bentar, tes. Ya ini waktu kita istirahat ya, kita sudah 3 jam di sini. Jadi itu yang bisa kita sampaikan teman-teman, makasih banyak udah hadir. Akhirnya kita tahu kita keturunan Nabi Nuh. Itu penting banget loh. Oke, jadi kita lanjutin. Jadi kalau ini kita dikit deh. Jadi ini dunia, dulunya satu pulau, kalau ditarik garis X sama garis Y, tadi saya bilang ada di mana? Ya, ada di Middle East. Ini tempat yang ada di sentralnya dunia. Makanya Nabi dan Rasul utamanya turun di wilayah ini, beraktivitas di wilayah ini. Dan by the way juga, kita tadi cerita tentang Nabi Nuh, yang dia punya 3 anak keturunan, yaitu Sam, Hem, sama Yafet. Kalau Kan'an nggak ikutan naik, tenggelam dia. Nah, Sam ini dapat wilayah bagian tengah. Nah, ini kita lihat di sini ada tulisan Sam. Nah, Sam ini kemudian melahirkan bangsa-bangsa Arab. Gitu ya, orang-orang yang kemudian jadi keturunan yang tinggi gede, putih, ya ganteng, mancung, ya itu orang Sem tuh. Gitu. Bahkan keturunannya ada yang berambut pirang dan lain nanti jadi orang-orang Eropa dan lain sebagainya. Kemudian Ham ini orangnya hitam gitu kan ya, rambutnya kriwil kayak kismis gitu. Nah, ini orang-orang Ham yang kemudian menempati wilayah bawah. Dalam hal ini adalah wilayah Mesir, Afrika dan ke bawahnya. Gitu ya, nanti ada suku-suku Kipti, itu juga bagian daripada Ham. Orang-orang Maroko, suku-suku barbar dan lain-lain, itu adalah keturunan daripada Ham. Kemudian ada yang lagi yang namanya Yafetik. Yafetik ini kemudian orangnya pesek, nggak terlalu tinggi gitu ya, dan dia menempati wilayah di sebelah utara. Nanti akan menjadi bagian keturunannya itu adalah orang-orang Asia, termasuk daripada kita, orang-orang orang-orang Rusia juga, itu bagian daripada keturunan Yafetik. Dia pergi ke utara melewati pegunungan-pegunungan, di mana ketika mereka pergi ke utara itu ada yang ketinggalan. Nah, ketinggalan itu dalam bahasa Arab disebut taroka yatruku turkan. Turkan artinya orang yang tertinggal, ditinggalkan. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal nanti keturunan orang-orang Turki yang sekarang dari klannya Yafetik. Dan karena dia Yafetik ini ciri lainnya adalah orangnya kuat-kuat. Ngomong-ngomong saya mau tanya, kira-kira teman-teman lebih susah mana sih hidup di daerah yang bermusim panas atau di daerah yang bermusim dingin? Dingin sama panas? Jawabannya dingin. Orang-orang di wilayah daerah yang dingin itu hidupnya lebih tough, lebih kuat. Maka orang-orang Yafetik ini orang-orangnya kuat-kuat. Dia menjadi penunggang kuda dari kecilnya. Kalau ngelihat di Turki nanti itu sampai digambarin orang-orang kayak Mongol gitu tuh bisa naik kuda, bukan 1 kuda, 2 kuda. Jadi kaki kiri di kuda kiri, kaki kanan di kuda kanan. Terus dia bawa pecut, saya nggak tahu itu gimana nyimbangin badannya. Saya 1 kuda aja jatuh gitu kan ya. Ini 2 kuda, 1 kiri, 1 kanan. Tapi itulah kemudian ciri-ciri daripada mereka. Kebanyakan orang-orang nomaden, hidupnya keras, berperang dan lain-lain. Ini bangsa Yafetik. Oke, kita lanjutin dulu tadi sekilas cerita. Nah, di sini saya mau ceritain tentang peradaban-peradaban lama. Peradaban-peradaban dunia zaman dulu. Ada wilayah yang namanya Mesopotamia, wilayah yang berada di tengah-tengah. Kalau sekarang bagian daripada Irak, Iran dan sebagainya. Nah, nanti cerita Babilonia itu ada di sini. Ceritanya Namrud, ya Nabi Ibrahim dan lain-lain itu ada di wilayah Mesopotamia ini. Kemudian kita lihat lagi ada Mesir. Ini juga salah satu peradaban yang termasuk tertua. Ini kita sudah tahu lah, Fir'aun dan lain-lain. Kemudian ada wilayah Syam, ya wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama Palestina. Nah, wilayah tengah ini yang menjadi sentral dunia juga, crossroad of the world, karena kita kayak mau ke Arab lewat sini, mau ke Mesir lewat sini, mau ke timur, mau ke arah Irak, Asia dan lain lewat sini, mau ke Eropa lewat sini. Jadi kayak perempatannya dunia, Syam. Kemudian ada yang disebut dengan Hijaz. Ya, ini adalah wilayah yang memang tidak dilirik sama wilayah-wilayah yang lain.
Ya, jadi ini kayak tempat jin buang anak lah kira-kira. Jadi orang-orangnya kasar-kasar, hidupnya barbar gitu kan ya. Makannya makan kurma gitu kan ya. Pokoknya nggak ada yang menarik di daerah ini. Tapi Mekah dan Madinah masuk dalam wilayah Hijaz. Nah, Hijaz ini adalah tempat di mana nanti peradaban Islam kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita peradaban tua. Nah, sekarang kita maju ke zaman now, lebih ke sini lagi. Kita lari ke tahun 0, ya tahun 0 Masehi. Ya, Masehi berarti tahun yang dinisbatkan sebagai kelahirannya Nabi Isa. Nah, tahunnya atau Yesus Kristus. Kalau bagi mereka Tuhan jelas, tapi kalau kita enggak, kita nabi. Nah, Nabi Isa ini dikatakan lahir di tahun 0 ini. Nah, tahun 0 ketika kemudian peradaban ada di tahun 0, itu dunia cuma mengenal 2 negara adik kuasa besar. Yang lainnya itu kayak nggak dianggap kecil-kecil dan bahkan out of story. Nah, 2 negara besar itu atau imperium besar itu namanya Persia di sebelah timur, kemudian ada Roma di sebelah barat. Gitu. Makanya sampai sekarang orang nyebut orang barat gitu karena dia ada di wilayah sebelah baratnya Persia. Gitu. Ada Roma di sebelah barat dan Persia di sebelah timur. Gitu ya. Saking pentingnya ini cerita tentang Roma dan lain-lain, ada satu surat di Al-Qur'an namanya surat Surat Ar-Rum. Jadi surat Ar-Rum bukan tentang undangan pernikahan doang gitu ya. Tapi itu juga cerita tentang peradaban besar, imperium besar namanya Rum atau Roma. Nah, terus kita mau cerita tahun 300. Nah, ini yang menarik. Tahun 325 tepatnya. Ini saya buletin aja biar ngapalinya gampang maksudnya ya. Nanti kalau dikasih belakangnya jadi lupa, mendingan dibuletin. Kita kan suka dibuletin gitu ya. Mau nawar barang, mau apa dibuletin semuanya. Nah, ini tahun 300. Tahun 300 itu ada kejadian besar di dunia Kristendom atau di imperium negara Kristen, yaitu cerita tentang adanya sebuah perkumpulan atau kita sebut dengan muktamar lah atau konsili gitu kan ya, atau apa bahasanya? Iya benar ya, konferensi, itu lebih tepatnya. Jadi orang-orang Kristen dari belahan banyak dunia itu berkumpul di satu titik namanya Nikea. Di Nisea inilah kemudian mereka kemudian menyepakati satu hal yang amazing. Ya kenapa? Karena di titik inilah kemudian Yesus diangkat jadi Tuhan oleh orang-orang ini. Ini di tahun 300-an di Konsili Nisea. Yang menariknya tempat itu atau kota yang namanya sekarang jadi nama Iznik itu salah satu tempat yang kita datengin juga besok. Nah, jadi besok kita datang ke tempat itu, ke wilayah di mana Yesus diangkat jadi Tuhan. Kok kita kagak ke situ kemarin, Kak? Iya, emang hot itu beda-beda. Antum sih hot awal-awal, makanya yang terakhir-terakhir. I really want to know about Jesus. Iya, kita pulang kayak ngerasa lebih Kristen dari orang Kristen jadinya kan. Bener. Kita jadi ke wilayah yang sangat sakral gitu ya. Mereka memutuskan di situ diangkat Yesus jadi Tuhan. Dan Yesusnya sudah nggak ada. Nabi Isa itu diangkat di umur 33 tahun. Jadi tahun 33-an. Nah, ini tahun 325, jadi hampir berselang 300 tahun. Kemudian orang-orang ini menyepakati diangkatnya Yesus jadi Tuhan. Nah, itu tempatnya di situ. Kalau mau ngegojek ya saya kasih pinnya tuh. Tempatnya namanya Iznik. Nah, di sini kemudian Roma terkenal terbagi menjadi 2 kerajaan besar. Ada Roma Barat, ya wilayahnya di Italia, dan ada Roma Timur, ibu kotanya di Konstantinopel. Nah, Konstantinopel ini yang jadi highlight kita untuk kita ceritain hari ini. Gitu kan ya. Nah, Konstantinopel kita lanjutin ceritanya. Tahun 570 tepatnya Rasulullah lahir, 610 kemudian Rasulullah diangkat jadi nabi. Kemudian 623 Rasulullah hijrah ke Madinah dan membangun sebuah imperium baru. Kerajaan baru atau bukan kerajaan, lebih tepatnya ya negara daulah Islam yang namanya Daulah Madinah. Di sanalah kemudian peradaban Islam kemudian muncul tahun 600-an. Enggak berselang lama dari kemudian kehidupan Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majmain. Nah, dari Umar bin Khattab inilah kemudian terjadi peristiwa yang sangat besar. Sebuah imperium baru yang gak pernah dianggap dalam tanda kutip karena tempatnya saja gak dianggap layak untuk sebagai sebuah tempat yang besar gitu kan ya. Tetapi ternyata di tahun-tahun 600-an ini imperium ini mampu meruntuh lantakkan imperium Persia. Jadi sebagaimana kalimat Rasulullah ketika suratnya disobek-sobek sama Kisra. Ya, Raja Kisra dari Persia. Rasulullah berkata bahwa kelak imperium itu akan hancur disobek-sobek sebagaimana mereka menyobek-nyobek suratku. Nah betul, di masa Umar bin Khattab, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain, pasukan Islam berhasil membuka wilayah Islam sampai ke daerah Persia. Jadi Persia hilang dari peta setelah tanggal itu, setelah tahun 600-an ini.
Nah, next berikutnya, ini saya cuma highlightin kejadian-kejadian penting sampai akhirnya kita tahu kenapa kita sampai ke Konstantinopel. Tahun 1000-an. Tahun 1000-an ini menjadi sangat penting, 1000 something, itu kemudian menjadi sangat penting karena dunia Kristendom merasa sangat malu. Karena wilayah Islam pada saat itu tuh ada di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Jadi saya highlight sedikit ya, jadi Rasulullah kan di Madinah, ibu kotanya. Setelah Rasulullah wafat diganti Khulafaur Rasyidin. Itu ibu kota negara Islam itu masih di Madinah. Nah, berpindah ke masa berikutnya namanya Bani Umayyah, itu pindah ke Damaskus. Wilayah yang ada di, ya kalau orang Israel bilang Yerusalem dan sekitarnya itu. Atau ya dekat Masjidil Aqsa, daerah sebelah timurnya. Nah, wilayah setelah itu kemudian beralih kepada kekuasaan Abbasiyah. Jadi Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, masa Umayyah, kemudian masa Abbasiyah. Nah, ini ibu kotanya pindah ke timur lagi, ke Baghdad, ke Irak kalau zaman sekarang. Ya di sana terkenal lah 1001 malam gitu kan ya, kisah Abu Nawas dan lain-lain. Kalau teman-teman nonton Aladdin pun itu setupnya Abbasiyah. Nah, di wilayah saat itu Abbasiyah itu punya tentara-tentara yang gak karuan kuatnya. Yaitu siapa? Orang-orang Turk tadi. Orang-orang yang ketinggal tadi itu diangkat oleh kekhilafan Islam menjadi tentara-tentaranya Islam. Oke, jadi orang-orang Turki masa lalu itu menjadi apa ya? Ya the guardian of khilafah itulah. Dia selalu ditempatkan di posisi pinggiran khilafah untuk bersinggungan dengan negara-negara lain. Nah, suatu ketika ada di wilayah namanya Manzikert. Nah, di wilayah inilah kemudian terjadi pertempuran antara Bani Saljuk atau yang tadi itu orang-orang Turki yang diangkat jadi dalam tanda kutip satpam atau penjaganya khilafah tadi bertempur dengan Konstantinopel dan Konstantinopel kalah. Tidak hanya kalah tapi mereka malu. Kenapa? Karena kaisarnya ditawan. Biasanya kan kalau perang minimal ya rajanya selamat gitu. Kalau ini enggak, rajanya ditawan dan bahkan dikembalikan dengan diarak bendera Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini membuat seluruh Kristendom itu ngerasa malu. Ini apa-apaan, kita kalah sama satpamnya doang. Jadi perang sama penjaga aja sudah kalah. Nah, maka kemudian mereka menyatukan kekuatan untuk kemudian menjadikan tentara-tentara mereka bersatu yang tadinya berpecah belah. Maka dari sana tahun 1000-an ini muncul pembentukan pasukan salib. Nah, ini kenapa tahun ini saya highlight. Jadi dari tahun inilah kemudian peperangan demi peperangan terjadi antara Islam dengan pasukan salib tadi, Knight Templar tadi itu. Nah, ini cerita tahun 1000-an, oke? Nah, nanti di cerita itu, di tahun-tahun itu kita ngelihat ada cerita tentang Baitul Maqdis direbut sama pasukan salib, itu ya. Kemudian nanti dikembalikan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, nah itu masa-masa itu. Ya, oke, kita lanjutin. Nah, sekarang yang mau kita lanjutin lagi adalah tahun 1400. Nah, di tahun 1400 inilah kemudian kita mau highlight peristiwa-peristiwanya. Karena inilah yang akan kita napak tilasi nanti. Apa yang kemudian terjadi di tahun 1400? Yaitu terjadi pembebasan ibu kota Kristen Timur atau ibu kota Konstantinopel. Jadi negara imperium yang namanya Bizantium, ibu kotanya di Konstantinopel karena kaisarnya namanya Konstantin, itu dibebaskan oleh pasukan muslimin. Nah, ini kejadian yang mau kita highlight selama perjalanan besok. Nah, tapi untuk bisa ngebahas itu kita belajar peta lebih dalam lagi. Ini Konstantinopel teman-teman, oke? Yang sekarang menjadi kota namanya? Istanbul. Namanya Istanbul, betul. Nah, kita coba buka. Nah, itu ya, Istanbul. Tempatnya ada di satu titik ini. Sebuah titik pertemuan antara benua Asia dengan benua Eropa. Oke? Kita kemudian kenalan dulu sama beberapa hal di sini. Ini ada Black Sea, berarti laut hitam. Laut hitam. Kalau White Sea? Laut putih. Iya, pakai skincare berapa lapis itu? Kita Black Sea. Jadi ini laut hitam, kemudian di sini ada Konstantinopel tadi, di bawah di sini ini ada Laut Marmara, kemudian di sini adalah Laut Mediterania. Ya, apalin ya. Kita gedein kalau gitu. Kelihatan nggak? Ini titiknya tadi. Titik pertemuannya tadi. Berarti ini laut apa? Black Sea. Nah, kurang kencang, laut apa? Laut Sepakati hitam. Indonesia atau bahasa Inggris? Lebih enak Black Sea cepet gitu. Black Sea, laut hitam tuh 4 sukata panjang. Oke, lebih cepatnya Black Sea kan? Black Sea. Oke, kita sepakati. Ini laut hitam ya apa? Ya, ini laut apa? Laut hitam. Laut Oke. hitam. Di sini ada Konstantinopel tadi. Di sini Laut Marmara. Ini ada selat namanya Selat Dardanel, di bawahnya Laut Mediterania. Kita zoom lagi ya. Oke, ini apa tadi? Black Sea. Kemudian di sini ini Istanbul yang tadi saya cerita. Ya, nanti ada selat mati lagi. Alhamdulillah. Mati lagi. Nah, nggak apa-apa, lanjutin aja ya. Nah, di sini ada selat namanya Selat
Ini salah, Bosporus belum saya kenalin. Ya memang nggak bisa jawab kalau belum dikenalin. Ini Laut Hitam, ini Selat Bosporus, ini Laut Marmara. Ingat aja, penghasil marmer, gitu makanya disebut Laut Marmara. Nah, Laut Marmara ini kemudian ada selat kecil di sini namanya Selat Dardanel. Oke, di bawah ini Laut Mediterania. Zoom lagi ya. Nih, laut apa? Laut Hitam, Black Sea. Kemudian di sini Selat Bosporus. Ini Laut Marmara. Laut Mediterania udah nggak kelihatan. Kita zoom lagi. Oke, di atas apa? Nah, ini Selat Bosporus. Selat yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Kemudian di sini ada Laut Marmara. Nah, Istanbulnya yang mana? Sabar. Ini kemudian Selat Laut Mediterania, Laut Hitamnya udah nggak kelihatan. Di bawah laut apa? Marmara. Ya. Nah, di sini saya kenalin, ini ada satu teluk namanya Teluk Tanduk Emas. Ya, itu sunset terbaik sunset ya. Sunset terbaik di Istanbul. Namanya Teluk Tanduk Emas karena kalau sore hari itu warnanya jadi emas. Gitu ya. Bayangin ya, ada teluk warnanya emas gitu ya. Kita di atas Bukit Galata ngelihat itu semua, burung-burung berkicau gitu kan ya. Terus ada yang lamar. Wah. Sampai ditolak kayaknya bakal jomblo seumur hidup. Di sini aja ditolak, gimana di tempat yang lain? Ya, mau butuh tempat seindah apa lagi? Oke, kita lanjutin ya. Nah, tapi memang sengaja dibikin terindah gitu. Jadi kalau ditolak tinggal nyemplung. Nah, ini namanya Teluk Tanduk Emas. Nah, kita gedein lagi ya. Ini apa tadi, Bosporus. Ini Laut Marmara. Di sini ada pelabuhan yang sangat terkenal namanya Pelabuhan Eminonu. Ya, pelabuhan tempat menjual rempah-rempahnya Indonesia zaman dulu. Cek. Nah, jadi ada cerita menarik. Dulu itu Indonesia itu rempah-rempahnya dijual sama Turki karena mati lagi luar biasa. Indonesia itu kan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia pada masanya. Dan Indonesia ini masuk ke dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, kalau teman-teman lihat masjid-masjid di Indonesia, khususnya masjid zaman dulu, di atas kubahnya ada apa? Bulan bintang. Ada bulan bintang. Itu logo apa? Sailor Moon? Bukan ya? Itu logo apa? Dengan kekuatan bulan. Enggak, logo Turki. Iya, itu adalah simbol daripada Turki Utsmani. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya Islam karena Turki Utsmani mendakwahi Indonesia. Nanti ada cerita Wali Songo itu sebetulnya dari cerita di Turki juga. Nanti kita akan ke masjid di mana? Bursa ya. Kita ke masjid di Bursa, Yesil Jami. Di situ ada sultan namanya Mehmet Çelebi. Dialah salah satu yang kemudian diceritakan mengirim sunan-sunan untuk kemudian berdakwah di Indonesia, gitu. Oke, kita lanjutin ya. Oh, tadi saya mau cerita apa? Oh, Pelabuhan Eminonu. Pelabuhannya nanti kita bisa lihat gede banget, nanti kita lanjutin lagi ceritanya. Nah, ini yang saya segitigain, ini yang namanya Konstantinopel. Ini yang namanya Istanbul. Jadi segitiga ini luar biasa, kenapa? Karena dijaga dengan tembok-tembok yang sangat kuat di masanya itu tidak terkalahkan. 1153 tahun itu nggak pernah kalah. Jadi ada tembok mengitari ini, yang sebelah barat ini ada 3 lapis, yang lainnya 1 lapis, yang ini menjadi sistem pertahanan terbaik di dunia pada masanya. 1153 tahun nggak pernah failed untuk menghalang siapapun yang mau menaklukkan Konstantinopel. Nah, kita lanjutin lagi. Ini gambaran Konstantinopel zaman dulu. Nah, dilihat ada satu gereja terindah di dunia, ini yang kubahnya warnanya emas, namanya apa? Hagia Sophia. Ya, Hagia Sophia. Bacanya jangan Hagia Sophia ya, jangan ya. Itu nggak pro kalau kata Ustadz Felix ya. Karena G di tengah itu nggak dibaca. Jadi bukan Hagia tapi Hagia Sophia. Bukan Erdogan tapi iya, bukan Mendogan tapi Mendoan. Yang nggak ada Mendogan juga ada sih. Iya. Oh, Teal. Teal. Saya dari Teal ya. Yeah. Oke. Iya, kita lanjutin ya. Nah, ini adalah Hagia Sophia tadi, tempat paling indah di dunia pada masanya. Bahkan Napoleon Bonaparte itu bilang bahwa kalau satu dunia ini adalah satu negara, maka orang nggak akan berdebat lagi di mana harus ibu kotanya ada. Pasti Konstantinopel, karena saking indahnya tempat ini. Nah, ini namanya Hippodrome, salah satu ciri daripada kota megapolitan di masanya. Kalau sekarang ciri kota megapolitan ada apa? Mall. Ada mall gitu ya, ada lintasan Formula E gitu ya sih. Ada pawangnya. Ada pawangnya juga dan maju lain-lain. Sekali peradaban ya. Maju sekali peradaban. Kalau dulu peradaban itu dilihat dari adanya hipodrom ini, kesenangan terbaik pada masanya lah. Ya nanti banyak yang diadu buat pacuan dan lain-lain, ini tempatnya kayak gini. Kolosium di Rome itu juga salah satu bentuk hipodrom juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Konstantinopel adalah kota yang sangat maju pada masanya. Bahkan di masa itu mereka sudah punya kayak sistem perairan gitu. Jadi apa namanya? Basilika
Sistem. Jadi sistem perairan. Jadi ada satu dari bukit itu mata air dikumpulkan semua ke satu titik untuk disebarkan ke fonten-fonten di jalan. Jadi air mancur di jalan tinggal minum aja. Itu tahun itu loh. Jangan bayangin ini dibikin tahun sekarang. Sekarang aja jarang ada kota begitu kan ya. Nah itu dibikin dulu banget sudah mikirin yang kayak gitu. Nah ini Konstantinopel. Batu-batu porfiri mengerasi jalan-jalannya gitu kan ya. Nah ini tadi saya bilang pelabuhan Eminonu. Gitu ya. Ada satu cerita menarik yaitu ketika Turki Utsmani mengembargo ekonominya orang-orang Roma. Jadi mereka kemudian nggak bolehin orang Roma untuk pergi lagi ke pelabuhan ini untuk belanja. Akhirnya mereka nggak dapat rempah-rempah. Gara-gara nggak dapat rempah-rempah mereka cari suppliernya. Nah itulah datang Cornelis de Houtman dan lain-lain untuk nemuin Indonesia. Salah satunya untuk nyari rempah-rempah. Nah ini cerita pelabuhan itu. Nah ini adalah sekilas pandang tentang Konstantinopel. Nah sekarang why-nya. Nah dari tadi apa itu mukadimah aja ya. Kenapa dari tadi? Iya, itu sejarah dia. Saya nungguin mic-nya nggak mati lagi aja sebenarnya. Oke, kita lanjutin. Why? Kenapa kita harus ke tempat ini kalau gitu? Kenapa kita harus datang ke sini? Ke tempat yang dulunya penuh dengan gereja-gereja, bahkan dikatakan gerejanya lebih banyak daripada hitungan hari dalam 1 tahun. Mungkin Ustadz Felix mau nostalgia aja ke sana. Bisa jadi. Sama apakah ini adalah misi beliau yang tersembunyi selama ini? Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas teman-teman, Istanbul ini nggak akan menjadi penting kecuali ini dimention oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kita kemudian sedang lakukan ke depan hari dengan Heritage of Ottoman itu bukan cerita tentang kebanggaan atas Turki misalkan, bukan cerita tentang tapi kita berbicara tentang misi besar dan visi besar Rasulullah yang salah satunya ditinggal banyak, dimention banyak, bisa kita lihat dengan sangat jelas di tempat ini. Nah cerita ini kemudian tidak lepas daripada yang disebut dengan nama Bisyarah. Bisyarah itu adalah kabar gembira. Jadi seakan-akan teman-teman lagi ada di padang pasir, lagi safar, gak ada makanan, gak ada minuman, tiba-tiba nemu pohon rindang banget kan, enak buat sejuk ya. Nah itulah kemudian bahasa yang lebih tepat untuk menggambarkan Bisyarah. Apa itu Bisyarah? Bisyarah itu adalah kabar bahagia yang kemudian Rasulullah sengaja sampaikan untuk menguatkan para pejuang-pejuang Islam. Bayangin ya, kita dakwah resikonya mati. Kita dakwah resikonya syahid. Tetapi dengan bisyarah ini kita jadi rela untuk melakukannya karena kita tahu ini untuk tujuan apa. Rasulullah selalu menyampaikan besok kita akan begini, besok kita akan begitu dan lain-lain. Cerita tentang Konstantinopel ini tidak lepas daripada bisyarah Rasulullah. Yang Rasulullah katakan khususnya pada saat Rasulullah melakukan perang besar yang namanya Khandaq. Ini bukan Rasulullah yang melakukan sih, Rasulullah diserang dadaan. Jadi perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab gitu, makanya ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Ahzab. Ahzab itu artinya adalah kelompok-kelompok, kalau satu kan hizb mufradnya, kalau jamak jadi Ahzab. Jadi intinya kafir Quraisy itu ngumpulin 10.000 pasukan gabungan Bani Quraisy dan beberapa juga dari kiriman-kiriman orang Yahudi untuk nyerang Madinah dadak nggak bilang-bilang. Ini menyalahi adat mereka, padahal biasanya kalau orang perang itu ngasih kabar dulu dan dilakukannya di battlefield dan dilakukannya di medan perang. Tapi ini enggak, benar-benar nyerang titik kota utama dan dilakukan perangnya itu di kota itu. Nah itu namanya perang Ahzab. Untungnya Rasulullah punya intel keren banget. Namanya siapa? Jibril. Ya kan ya. Jibril. Ya. Ini intel terkerennya Rasulullah. Tiba-tiba terbang kemudian ngasih tahu Rasulullah, wahai Rasulullah, 6 hari lagi 10.000 pasukan datang. Rasulullah pada saat itu bukan terus punya negara besar yang punya jutaan pasukan, enggak. Rasulullah ngumpulin sahabat untuk kemudian nyiapin peperangan sama 10.000 orang, ketemunya cuma 1.000. Jadi berapa lawan berapa? 1.000 lawan 10.000. Nah disitulah kemudian Rasulullah bermusyawarah. Gimana nih ngadepin orang 10.000? Nah diterimalah kemudian saran daripada sahabat yang datang dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya dari Persia. Dia mengusulkan, ya Rasulullah, dulu di Persia kalau jumlah kita sedikit, kita biasanya bikin parit. Posisikan kita lebih tinggi daripada musuh sehingga mereka nggak bisa nyebrang dan kita bebas manah. Paritnya berapa lebar? Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter minimal. Lah kenapa harus begitu? Biar kuda nggak bisa masuk. Kalau kepaksa kuda nyemplung ke bawah, dia nggak bisa loncat ke atas. Itu standarnya. Lah yang cuma jadi masalah Madinah itu wilayah terbukanya itu 12 km. Bisa nggak kebayang bikin itu bukan parit ya, kayak lebih kayak sungai ya. Iya kan? 5 meter dalam 3 meter, 12 km, 6 hari. Oke, kalau teman-teman jadi sahabat gimana kira-kira? Aku siapa? Iya. Gitu. Iya. Lupa kalau Fuad langsung pura-pura mati pasti. Iya. Aku adalah kadal. Iya.
Apa? Enggak, jangan nanti nge-inin flow-nya Ustaz Wimar. Dia nggak bisa di flow itu. Lanjut. Iya. Tapi mau aku ceritain aja. Jangan. Enggak, dia mimpi lagi perang. Terus Iya. dia pura-pura mati di mimpinya itu. Aku mimpi jadi pasukan khusus terjun ke medan perang sampai kok pada mati. Aku ngumpet. Dia saya sudah berhubungan darah. Iya, makanya luar biasa. Oke, jadi ceritanya 1.000 orang harus nggali parit 12 km. Itu kayak Cawang ke Semanggi, kata Ustaz kan tuh ngitung beneran itu. Iya, Cawang Semanggi 12 km, 1.000 orang di musim paceklik. Jadi ada yang mengatakan bahwa sampai logistik para sahabat pada saat itu cuma tangan dicemplungin ke minyak, dicemplungin ke sak gandum, terus diremet-remet jadi roti, nggak tahu seretnya kayak apa tuh, itu dimakan untuk makanan 1 hari. Jadi kebayang ya, lagi musim paceklik, lagi susah, diserang 10.000 orang dadakan harus bikin parit. Nah ketika Rasulullah lagi bikin parit itu, sahabat nemuin batu yang gede banget. Batunya nggak bisa diapa-apain, makanya sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah ada batu gede banget. Gitu kan ya, ada batu gede banget, minta tolong harus digimanain. Rasulullah turun tangan dong, Rasulullah loh, bukan cuma kepala negara, ini Nabi. Turun tangan langsung bawa lembing untuk mecahin batu ini. Diteriaki, Allahu Akbar, dipukul sekencang-kencangnya, nah terpercik kemudian beberapa cahaya. Cahaya yang pertama kali terpercik warnanya hijau. Ya ada yang bilang merah, kalau urutannya salah mohon maaf ya. Ada yang bilang warnanya hijau. Hijau ini artinya apa? Rasulullah ditanya para sahabat, cahaya apa itu Rasulullah? Kemudian Rasulullah bilang, aku diperlihatkan Allah perbendaharaan pintu-pintu kota Yaman. Jadi aku diperlihatkan ke Allah bahwa ke depan kita akan membebaskan Yaman. Sahabat semua bertakbir, Allahu Akbar. Di tengah kelaparan mereka, di tengah besok belum tentu hidup. Di tengah besok ngelawan 10.000 orang, diceritain besok kita akan membebaskan Yaman, mereka berteriak Allahu Akbar. Yahudi yang ada di Madinah ngeliat itu geleng-geleng. Ternyata nggak berhenti sampai di situ, Rasulullah pukul lagi kemudian batu itu, terpercik warna putih. Kemudian Rasulullah katakan, aku diperlihatkan Allah pintu-pintu perbendaharaan negeri Persia. Sahabat berteriak Allahu Akbar, mereka semangat sekali. Mereka senang sekali bahwa tahu bahwa generasi mereka atau bahkan setelahnya akan menguasai Persia. Yahudi tambah geleng-geleng. Gelo gitu kalau orang Sunda bilang gelo. Ya saya kan orang Sunda, cenah. Baru sebulan udah ngomong cenah. Saya suka salah menempatkan cenah. Cenah ya. Oke, ada yang mau nanya Mbak? Oh tadi ngangkat tangan, oh enggak. Oke, jadi ini yang kemudian dilakukan untuk kedua kalinya. Yang ketiga, ternyata Rasulullah pukul lagi, terpercik warna merah. Warna merah kemudian ditanya apa itu Rasulullah? Aku diperlihatkan Allah perbendaharaan pintu-pintu orang Roma. Negeri-negeri Roma, karena orang-orang Roma termasuk Hagia Sophia kalau teman-teman lihat itu batu-batunya itu berwarna merah. Orang Yahudi bilang gila, ke Roma aja belum pernah. Besok belum tentu hidup gitu kan, lawan 10.000 orang, mikir masih kemudian bebasin Roma. Itu kayak kita baru punya perusahaan kelas ya kecamatan gitu ya, tapi mikir mau masuk Fortune 500 lah kira-kira gitu. Nah apa yang dibilang karyawan kita, udahlah yang penting makan besok bos gitu kan ya, nggak usah mikir jauh-jauh gitu kan ya. Nyari yang harum aja susah, apa yang halal, wah diterusin kayak gitu. Karyawannya nyebelin ya. Kayak antum itu yang bakal ngomong Iya begitu. bisa gitu. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, mereka positif thinking sekali. Sampai akhirnya kemudian Allah turunkan kemenangan di perang Khandaq. Singkat cerita Allah kasih angin, Allah kasih malaikat-malaikat untuk diturunkan. Perang Khandaq yang sangat hektik itu, yang sampai dikatakan di dalam Al-Quran jantung itu kayak naik ke tenggorokan. Pandangan mereka kabur dan lain-lain, itu akhirnya Allah menangkan. Nah setelah kemenangan Islam ini, kemenangan perang Khandaq ini, Rasulullah mengatakan satu kalimat ini. Latuf tahanal Konstantiniyah kata Rasulullah. Kelak pasti akan ditaklukkan Konstantinopel. Falanimal amiru amiruha walanimal jaithu dzalikal jais. Bahwa yang menaklukkan adalah pemimpin terbaik dan yang kemudian memerangi ini adalah pasukan-pasukan terbaik. Jadi pemimpin panglima terbaik dengan pasukan terbaik. Rasulullah mengatakan ini. Nah disinilah sebetulnya why-nya. Kalaulah kemudian Rasulullah tidak mengatakan kalimat ini, mungkin pergi ke Turki cuma jadi buang-buang duit. Tapi kalau kemudian Rasulullah mengatakan ini, apa yang terjadi pada saat itu kita bisa lihat bagaimana para sahabat itu ngelihat kalimat ini seperti apa ya? Kayak mantra yang menggaung-gaungi kepala mereka setiap harinya. Artinya ya Allah aku pengen jadi bagian daripada pasukan terbaik itu, atau aku pengen jadi panglimanya. Itu semua sahabat berpikir begitu. Walaupun nggak ada orang yang percaya, termasuk Yahudi tadi, tetapi Muslim yang kemudian ada di samping Rasulullah berpikir bagaimana caranya agar ke situ. Maka di setiap kesempatan berbelas-belas pengiriman ekspansi untuk menaklukkan Konstantinopel itu dilakukan. Nah jadi kalau ada yang nanya kenapa sih kemudian Konstantinopel ini sebegitu penting? Karena Rasulullah menceritakan ini dan ini menyemangati para sahabat untuk menjadi pasukan terbaik dengan panglima terbaik.
Nah inilah why-nya. Dan Turki itu adalah bagian daripada negara yang menurut saya sangat menghargai sejarah. Paling bahkan ya, kalau saya boleh bilang, saya tuh nggak pernah ngelihat ada negara yang menghargai sejarah lebih daripada Turki. Mungkin karena saya kurang jalan-jalan atau gimana, tapi yang jelas kalau di Arab misalkan aja kan, kita nggak bisa nemuin apa-apa tuh. Kita mau kemana? Ke tempat lahirnya Rasulullah gitu ya, udah berubah gitu ya. Ada yang bilang udah jadi perpustakaan, udah jadi apa. Situs-situsnya itu udah nggak ada. Tapi kalau di Turki itu setiap jejak-jejak tempat itu kita bisa lihat. Contoh, dulu ada yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat Ansor yang rumahnya diinepin Rasulullah berbulan-bulan ketika bangun Masjid Nabawi. Itu Abu Ayyub Al-Ansori di akhir hayatnya itu maksa pengen ikut perang. Padahal udah kakek-kakek. Yang berangkat pada saat itu anaknya Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bilang sama kakek-kakek namanya Abu Ayyub ini, kayak kita bukan tamasya, kita nggak ke Kapadokia kayak gitu kan ya. Ini memang ini mahal turnya, Heritage of Ottoman. Apa sih? Aduh. Jadi kita ini bukan mau wisata, kita itu mau naklukin Konstantinopel. Enggak, aku harus ikut, maksa si kakek ini. Akhirnya diajak berangkat. Nah ketika diberangkat tengah jalan sekarat. Ya ini mungkin bahasanya Yazid ya, ini kalau saya jadi Yazid ya, kan Dianio gitu kan ya. Mungkin kita akan bilang, kan udah dibilang dasar kakek-kakek gitu kan ya, tengah jalan malah sekarat. Terus si kakek ini bilang, Abu Ayyub bilang, aku sudah janji masalahnya sama Rasulullah. Lah janji apa? Dulu aku pernah bilang sama Rasulullah, aku ingin mengikuti pembebasan pasukan pembebas Konstantinopel. Nah tapi sekarang aku sekarat, aku tahu, maka tolong bawakan aku, larikan aku dengan kuda tercepat, makamkan aku di jarak terdekat dari tembok Konstantinopel. Buat apa? Minimal, nih coba perhatikan kalimatnya baik-baik. Minimal kalau aku bukan bagian dari pasukan pembebas Konstantinopel, minimal kelak mayatku akan bisa mendengar gemerincing pedang penaklukannya. Ini kalimat yang muncul gara-gara apa? Gara-gara Rasulullah bilang ini. Sampai kepengin dimakamin di sana biar ketika perang penaklukan terjadi, Abu Ayyub yang sudah jadi mayit ini kemudian masih bisa mendengar pembebasan Konstantinopel karena inginnya melihat Islam menang. Nah kalau zaman sekarang kan diceritain Islam menang kita dibilang radikal gitu kan ya. Nah, kalau dibilang besok Islam akan kembali berjaya kita dibilang mau makar. Kalau dulu sahabat menganggap itu sebagai sebuah dream. It's our dream, not them. Bener gak? Iya, Kapadokia banget tuh. Makanya. Iya benar. Nah ini yang kemudian menjadi why kita. Mungkin itu aja, saya takut berlama-lama. Di sini sudah ada guru kita semua yang juga memberi amanah kepada kita semua untuk melakukan perjalanan ini, Heritage of Ottoman ini, untuk kemudian menapak tilasi. Kenapa? Karena ternyata bisyarahnya nggak putus. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan ceritanya Roma tadi akan ditaklukkan. Pintu-pintu perbendaharaan istana-istana merah tadi itu saya bilang, sahabat itu hebatnya ketika diceritain Roma akan takluk bukan ngomong gini, ya Rasulullah mimpi jangan ketinggian, bukan kayak gitu. Mereka malah bertanya, ya Rasulullah kira-kira kota mana dulu yang akan takluk, kan ada Roma Barat ada Roma Timur. Apa jawaban Rasulullah? Madinatu Hirokla taftahul awalan, yang akan takluk itu kotanya Heraklius atau Konstantinopel terlebih dahulu. Nah coba teman-teman lihat kalimatnya, Konstantinopel akan takluk lebih dahulu, itu artinya setelah ini Roma Barat juga akan takluk. Pertanyaan besarnya kan, apakah kita menerima cerita ini sebagaimana para sahabat menerimanya pada saat itu? Apakah kita kemudian berbinar-binar menganggap diri kita adalah bagian dari pembebasan Roma Barat misalkan? Itu yang kemudian menjadi tantangan kita di Heritage of Ottoman. Kita kepengin gak cuma jalan-jalan, tapi sampai ke sana pas pulang teman-teman dapat visi besar tentang keluarga teman-teman harus ngapain, komunitas teman-teman harus ngapain, kita harus berkarya seperti apa untuk Islam yang baik ke depan harinya dan seterusnya. Jadi ini adalah starting point sebetulnya, stepping stone untuk kita ngelangkah ke depan, berdakwah, berkontribusi untuk agamanya Allah. Semoga perjalanan Heritage of Ottoman yang berikutnya dan seterusnya akan Allah berkahi dan melahirkan orang-orang yang mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini mau langsung lanjutkan, Tan? Boleh, sempat menyingkat waktu ya. Betul. Jadi Masya Allah. Dan Heritage of Ottoman ini sudah kita mulai dari tahun 2013 ya, sama Ummu Atila dan seterusnya. Dan sekarang ini kita coba untuk masuk ke beberapa program khusus. Jadi program Heritage of Ottoman itu baru dibuat program kelas itu pada tahun 2020 ya. 2020 baru dibuat program kelas. Dan akhirnya
sekarang mencapai program kelima, dan program kelima lah insya Allah yang nanti akan difasilitasi oleh Ustadz Wimar. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita semuanya yang kita nikmati pada hari ini. Tidak ada syukur selain kepada Allah, tidak ada rasa terima kasih selain Allah. Kita semua mengharap mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan ini mampu menghantarkan kita pada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, mengikuti perintah-perintah yang memberikan dia kenikmatan. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh terbaik, memberikan kepada kita misi-misi terbaik, dan memberikan kepada kita bahwasanya menjalani kesemuanya itu adalah kebaikan-kebaikan yang besar juga. Dan semoga kita semuanya sebagaimana kita merindui Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah memberikan cintanya kepada kita dan syafaatnya kepada kita ketika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Baik teman-teman sekalian, sudah dirahmati Allah. Jadi kalau ada satu alasan yang dari tadi saya dengar oleh Ustadz Wimar menyampaikan, ada satu alasan teman-teman mengikuti Heritage of Ottoman ini, maka alasan menurut saya satu-satunya yang paling besar, yang paling utama, berarti bukan satu-satunya. Alasan yang terbesar atau alasan yang paling utama adalah karena saya tuh sudah nggak lagi bisa mengikuti cara penyampaian yang kayak tadi. Jadi saya dari tadi ngelihat ini kayaknya cara penyampaian yang kalau saya aja buat kayak gitu sudah nggak bisa. Jadi maksudnya saya kan old school ya, walaupun kita terpisah berapa tahun ya? Kayaknya antum 39 ya? Enak aja. 38 ya? Enggak dong. Berapa? 30? 33. Saya 38, tapi saya pikir kayaknya saya dulu cutting edge gitu ya ketika nyampein materi, tapi kok saya sudah nggak bisa buat materi-materi yang kayak gitu, maksudnya rajin banget gitu buatnya. Antum buat berapa lama itu? Tadi malam. Tadi malam, luar biasa. Ya, baik, mungkin kalau gitu aku perlu beli laptop yang sama kayak antum ya kayaknya ya. Yes. Jangan-jangan itu yang membuat aku nggak bisa aku buat. Mau bikin kursus juga kalau antum mau ikut. Oke, bikin. Udah jualan dia gitu kan ya. Oke baik, jadi karena tadi saya juga bilang sama Ustadz Wimar, saya tuh punya kekurangan saya tuh adalah penyampaian saya old school, dan penyampaian saya itu ya dari dulu sampai sekarang ya itu aja gitu maksudnya. Jadi kalau ibaratnya cuma dengan perlambean, kalau kata Mas Cahyo gitu ya, jadi menggunakan mulut aja. Jadi dengan seperti itu aja cara old school, sedangkan apa tadi yang ada singkatan panjang bahasa Inggris? Iya, itu namanya non-genetic endemic. Non-genetic endemic, bad attitude, control of tongue. Disingkat? Ya, ngebacot. Nah jadi teman-teman sekalian, balik lagi, itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat bagus ya. Karena bagaimanapun juga konten itu seringkali bukan menjadi masalah bagi kita, tapi yang menjadi keterbatasan terbesar kadang-kadang dalam ilmu itu adalah wasilah atau cara penyampaian. Nah makanya ketika kita ngobrol sama Ustadz Wimar, gimana caranya menjadikan Heritage of Ottoman ini bisa jadi lebih bagus dan bisa jadi lebih banyak diterima. Nah karena itulah kita buat Heritage of Ottoman 5 ini dengan banyak sekali penyesuaian. Nah salah satunya nanti kita akan bahas apa sih yang nanti ditambahkan dalam program Heritage of Ottoman. Saking saya excitednya, saya sampai minta sama teman-teman yang ikut, nanti tolong beberapa hal nanti bisa dicangkokkan. Nah, jadi aku mau ngambil beberapa hal, walaupun mungkin sudah nggak bisa buat sendiri kan bisa maling kan gitu kan ya. Jadi the art of stealing gitu kan ya. Jadi kalau mau mengambil atau mau memaling itu adalah maling yang bagus gitu kan ya. Nah itu adalah boleh. Itu namanya mengambil sunnah-sunnah yang baik. Nah jadi itu adalah alasan-alasan yang nanti teman-teman bisa untuk jadikan ini kayaknya sebagai kalau alasan. yang ngomong Ustadz semua jadi halal ya. Iya. Mau stealing, mau ngebaca tadi jadi semua gitu ya. Ada bukunya. Ada The bukunya. Art of Stealing. Oh iya. Ada bukunya. Judul The Art of Stealing. Salah Muslim satu yang bikin? Bukan. Orang yang bikin orang barat tapi bagus bukunya. Jadi dia bilang The Art of Creativity. Dia bilang adalah pertama hukumnya kalau mau maling dari yang ahli. Yang kedua kalau mau maling jangan dari satu ahli. Sehingga kita bisa gabungin, sehingga jadi lebih baik. Nah, mungkin kayaknya orang zaman dulu bilang amati tiru modifikasi. Iya, itu lebih mudahnya seperti itulah. Tapi itu saya pikir ini menjadi sesuatu yang baik ya ketika untuk mencangkokkan program-program yang baik. Karena itulah ketika melihat semua ini, saya lihat wah ini sudah bagus ketika memang yang mengikuti atau peserta-pesertanya itu
lebih muda dan juga lebih milenial gitu ya. Sekarang bukan milenial, Zennials sekarang ya. Sekarang generasi Z ya sekarang ya. Nah itu lebih mudah karena saya lihat memang Ustadz Wimar selama ini sudah berhasil dalam mengemas materi-materi menjadi lebih mudah dan lebih apa ya? Lebih mudah tersampaikan tuh apa bahasa Inggrisnya ya? Lebih ya udah itu kan udah orang paham, iya, nggak usah di bahasa itulah Inggrisin kira-kira ya. juga. Biar keren kan ini kan Jaksel Iya, which is kita harus berbahasa Inggris gitu Mudah maksudnya. tersampaikan. Iya. Nah, itu adalah satu-satunya alasan tapi sebelum saya masuk ke pembahasan saya pengen untuk teman-teman melihat satu film. Ini juga bukan filmnya orang muslim tapi saya akan sedikit jelasin supaya teman-teman tahu bahwa travel itu penting, bahwasanya jalan-jalan itu penting biar makin punya dalil ya untuk bisa healing ke luar negeri gitu ya. Oke, silakan Ustadz Wimar disampaikan. Iya, ini adalah film judulnya The Hero with a Thousand Faces. Intinya adalah ketika seorang hero itu mau jadi superhero, itu dia akan melewati 12 fase ini. Nah, 12 fasenya seperti apa? Kita lihat di video berikut ini. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces. So, think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock. Call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock. Assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock. Departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. Trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock. Result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock. Return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock. New life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock. Resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock. Status quo, but upgraded to a new level. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Ya baik, teman-teman sekalian, ini adalah satu buku A Hero with a Thousand Faces. Itu ditulis sama seseorang namanya Joseph Campbell. Jadi Joseph Campbell ini dikenal sebagai bapak plot daripada seluruh film-film Hollywood. Jadi dia nulis ada satu kitabnya itu sudah hampir jadi kayak kitab suci bagi orang-orang yang bikin film ataupun orang-orang yang bikin skrip. Nah ini judulnya Hero with a Thousand Faces. Menariknya Joseph Campbell ini bukan hanya baca buku-buku yang bersifat ilmiah, tapi dia baca segala macam buku termasuk buku-buku agama. Ketika dia baca buku agama, dia baca Alkitab, dia baca Al-Quran, dia baca segala macam buku-buku agama, dan dia mendapatkan formula bahwasanya yang namanya setiap manusia yang dia mencapai sesuatu semacam kayak achievement besar dalam hidupnya, dia itu punya plotting di dalam hidup dia. Teman-teman mungkin pernah dengar plotting 3 yang paling umum ya. Jadi pertama adalah naik, klimaks, turun. Kan gitu kan ya. Itu kan kalau film kan begitu ya, ada naik, klimaks, turun. Itu plotting 3. Ada yang nanti bilang plotting 5. Ada yang nanti bilang plotting 8. Ada yang bilang plotting 12.
Kenapa 12 ini sangat terkenal? Karena kayak jam tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Nah, yang menariknya teman-teman sekalian, ketika dia bahas ini, ternyata memang betul. Setiap kisah-kisah itu ada plotting-plottingnya. Dan hampir setiap hero yang kita tonton itu plottingnya kayak gitu. Mau itu Captain America, mau itu Iron Man, mau itu Harry Potter, mau itu Katniss Everdeen, ataupun segala macam, itu punya plotting yang sama. Contoh misalnya Harry Potter yang orang-orang sering dengar lah misalnya. Awal-awalnya pasti status quo, bahwa dia tuh bukan siapa-siapa, dia tuh sama kayak kita, tinggalnya di bawah tangga gitu ya. Lalu kemudian hidupnya dizolimi sama sepupunya. Gitu kan. Semua orang kan kayak gitu, benci sama sepupunya, lalu kemudian dia merasa bahwa dia tuh dianaktirikan, dia merasa dirinya tuh kok sangat apa ya, kayak nasib buruk gitu ya. Dia punya orang tua yang nggak peduli, ya seperti normal boy lah kira-kira gitu. Sampai kemudian dia dapat invitation dalam tanda kutip, benar-benar literally invitation. Call to adventure, invitation. Bahwa ternyata aku tuh orang istimewa loh. Nah ketika dia punya pandangan dan pengetahuan bahwa dia tuh orang istimewa, dia harus berpindah dari dunia yang biasa kepada dunia yang tidak biasa. Atau orang bilang known world sama unknown world. Jadi dunia sudah sehari-hari status quo yang sudah dia tahu setiap hari seperti itu, di dunia yang kemudian dia tidak ketahui. Sampai kemudian dia harus balik lagi kepada dunia yang dia ketahui. Itu plot-plot setiap hero. Dengan kata lain, ada orang-orang psikolog, ternyata dia meneliti apa sih sebenarnya yang membedakan antara manusia yang sukses dengan manusia yang tidak sukses. Yang membedakan sederhana, yang membedakan adalah narasi. Yang membedakan adalah referensi atau narasi dia ketika melihat kehidupan dia itu seperti apa. Karena orang-orang yang sukses, orang-orang yang extraordinary, dia punya narasi yang berbeda dengan orang-orang yang tidak sukses atau orang-orang yang biasanya yang umum. Narasinya ini yang berbeda. Nah, ini yang kemudian dia dapatkan, narasi ini. Kalau kita lihat lagi, kalau soalan narasi ini, maka yang meneliti tentang tadi itu juga mengatakan itulah kenapa anak-anak itu perlu waktu untuk dalam tanda kutip lari daripada ibunya. Ibunya itu non words. Selama dia sama ibunya terus, dia tidak akan pernah berkembang. Maka dalam anak-anak itu sudah ada satu sifat untuk exploring, di mana dia harus ninggalin ibunya dan pengen ninggalin ibunya untuk balik lagi dengan satu pelajaran atau dengan satu insight yang baru. Paham ya maksudnya ya? Jadi anak-anak tuh semuanya begitu. Dia pasti pengen tuh kadang-kadang pergi, bukan untuk pergi selama-lamanya tapi untuk balik lagi. Nah sehingga dikatakan salah satu need pada manusia yang perlu untuk dikembangkan adalah curiosity. Kalau kita di dalam Islam kita sudah tahu bahwasanya selama orang tuh curious, dia pasti nyari tahu. Lawannya curious adalah ignorance. Dan ignorance ini adalah salah satu dosa di antara dua dosa awal yang dibuat oleh iblis. Makanya dia bilang, kenapa dia nggak mau sujud pada Adam? Allah bilang dia aba wastakbar. Aba artinya ignorance. Maka ketika orang tuh curious, dia pasti akan nyari tahu. Benar nggak sih Tuhan saya yang ini? Benar nggak sih jalan saya itu kayak gini? Jangan-jangan saya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan-jangan hidup saya ini bukan gini-gini aja. Nah maka selama anak-anak punya sebuah call to adventure atau dia punya sebuah curiosity, dia akan melewati plot-plot ini dan akan kembali dengan insight-insight yang baru. Hanya sesederhana ngelihat api, hanya sesederhana dia pergi dari rumah untuk pergi camping, hanya sesederhana bahkan dia pergi keluar untuk pergi ke warung karena orang tuanya suruh beli telur. Ataupun perkara-perkara kecil yang lainnya, yang jelas tidak ada satupun manusia yang berkembang bila dia tetap di ordinary world. Ada satu yang gak dijelasin di dalam video ini, coba teman-teman lihat ya. Jam 12 itu adalah status quo. Tapi kalau kita lihat jam 9 sampai dengan jam 3 itu adalah ordinary world atau non world. Sedangkan jam 3 sampai jam 9 yang di bawah itu adalah unknown words, special words. Bisa lihat ya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, gitu ya. Yang nggak ditulis di sini adalah ternyata manusia itu bukan hanya menjalani ordinary dan special words. Karena ordinary dan special words itu physical, tapi ada perjalanan yang non physical. Kalau ini perjalanan eksternal, tapi ada perjalanan internal. Ternyata Joseph Campbell itu juga nulis, perjalanan internal terjadi dari jam 12 sampai jam 6. Puncaknya krisis. Dan perjalanan internal ini akan menyelesaikan masalah internal.
Resolusi internal dari jam 6 sampai dengan jam 12. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Berarti zaman sekarang tuh ya, ketika saya udah menyelidiki tentang plot ini, zaman sekarang orang Hollywood, ketika dia dapat skrip, dia langsung buka halaman 75. Harusnya halaman 75 sudah sampai plot yang kesekian. Kalau dia buka halaman 75, oh ternyata masih call to adventure, langsung dibalikin skripnya. Ini skripnya nggak bagus. Kenapa? Nggak sesuai dengan formula yang sudah dibuat. Nggak sesuai dengan formula yang kita sudah ada. Bisa dipahami ya teman sekalian ya. Jadi ada internal struggle, ada external struggle. Artinya adalah apa? Setiap orang itu memerlukan krisis agar dia punya resolusi internal. Agar dia bisa berkembang, agar dia punya insight. Oleh karena itulah psikolog-psikolog itu kemudian bilang, itu adalah anugerah terbesar yang kita dapat ketika kita melakukan rihlah. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Itulah kenapa Imam Syafi'i bilang, safir, berpergianlah kalian. Itulah kenapa Allah katakan siru fil art, berjalanlah di atas muka bumi. Bukan karena kita travel, bukan. Karena sebelum kita juga buat Heritage of Ottoman, kita juga jalan-jalan. Bedanya ada orang jalan-jalan cuma sekedar jalan-jalan, ada orang jalan-jalan dengan narasi tertentu. Pertanyaan kita sederhana, kalau ada orang jalan-jalan bukan ke Turki, apakah mereka nggak punya narasi? Belum tentu. Tapi narasi ini ada narasi yang tinggi, ada narasi yang biasa. Setiap orang yang berjalan pasti dapat insight. Tapi insight-nya akan makin maksimal kalau narasinya jadi maksimal. Bisa dipahami teman sekalian. Nah maka saya bilang sama teman-teman, kemarin ada teman-teman Heritage of Ottoman itu, Masya Allah ya. Heritage of Ottoman 1, anak-anak nggak ada, 1 orang doang. Kedua, ada berapa anak-anak yang pas sama antum? Nggak ingat antum ya? Ada, berapa orang? 2. 4 orang seingatku. Termasuk 4 orang. Fuad berarti? Termasuk Fuad, anak-anak. Makanya aku hitung sudah. Ya, 4. Nah jadi ada 4 orang anak-anak. Heritage of Ottoman 2. Heritage of Ottoman 3 itu ada berapa anak-anak dik? 9 anak-anak. Itu sudah kayak taman kanak-kanak. Heritage of Ottoman yang kemarin, yang keempat, berapa anak-anak? Berapa belas ya? 13 anak-anak. 13 anak-anak. 13 anak-anak. Dan saya bilang pada teman-teman, kenapa kita ngajak anak-anak, termasuk saya ngajak anak-anak yang 13 itu 4 aja udah dari saya. Kenapa kita ngajak anak-anak? Kita bilang karena kita perlu memperkenalkan vibes tadi. Yang Ustadz Wimar bilang tadi, secara knowledge saya yakin begitu pulang 30% mereka sudah tidak ada. Tapi yang saya harapin, kayak tadi ngeliat ada anak-anak yang jalan tadi, anaknya Mbak Safitri tadi, sudah pakai bajunya sudah pakai baju Ottoman. Dia mungkin nggak ngerti ketika disuruh jelasin kayak Ustadz Wimar tadi. Mungkin dia, atau jelasin yang saya jelasin, mungkin nggak 10% daripada yang saya jelasin dia hafal. Tapi yang dia tahu adalah pokoknya Islam tuh keren. Apa kemudian efek daripada Islam keren? Dia pengen mensimbolisasi diri dia seperti simbol-simbol yang dia temukan, seperti narasi-narasi yang dia dapat. Itu karunia terbesar di dalam rihlah. Maka rihlah yang terbaik adalah apa? Rihlah yang terbaik adalah sebelum kita pergi dan setelah kita pergi, kita punya insight. Insight yang membuat kita jauh lebih baik. Karena hidup kita tuh kayak episode. Teman-teman tahu? Ketika kita bahas tentang misalnya contoh kayak Lord of the Rings. Ada berapa episode? Lord of the Rings 3 episode. Itu setiap episodenya ada yang kayak gini nih, ada satu plot. Nanti ketika dia sudah sampai ke status quo lagi, nanti ke episode kedua dia akan ngulang lagi. Tapi nggak sama seperti yang pertama. Kalau sama orang malas nontonnya. Star Wars juga sama. Setiap kali selesai episode ada satu insight penting yang pengen disampaikan. Setiap perjalanan ada satu insight penting. Dan mungkin insight penting itu tidak kita hafal tapi kita pahami. Contoh, Joker. Orang abis nonton Joker, apa yang dia dapat setelah dia nontonin plot kayak gini? It's not so bad. Iya. Feel-nya itu muncul. Saya nonton apa namanya Infinity War. Orang buruk adalah orang baik yang tersakiti. Betul, tidak ada yang lebih tepat, tidak ada orang buruk. Yang ada tidak ada laki-laki yang jahat. Yang ada laki-laki yang tersakiti. Iya. jadi jangan pernah menyakiti laki-laki. Jadi saya nonton Infinity War. Saya jadi punya perasaan terhadap Thanos. Bener juga dia yang ya. LGBT itu. It's not so bad. Nah itu yang pengen ditanemin gitu kan ya pada kita semua. Nah masalahnya apa? Adalah apakah itu adalah narasi yang benar? Apakah itu adalah narasi yang anak-anak kita perlu ketika mengatakan bahwa semua kejahatan itu menjadi wajar hanya karena dia punya kebaikan tertentu. Kamu ujung-ujungnya kamu jangan bilang dia jahat dong, kan dia nggak ganggu kamu. Biarin aja dia suka cowok sama cowok. Yang penting kan dia nggak ganggu kamu.
Bisa dipahami teman sekalian? Ini pelan-pelan narasi ini masuk. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat kenapa sih banyak sekali seruan di dalam Islam itu suruh jalan. Bukan berarti jalan-jalannya itu disuruh seluruhnya jalan-jalan, bukan. Tapi jalan-jalan itu adalah bagian daripada hidup kita yang harus kita jalani, karena jalan-jalan itu bagian daripada pergerakan. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lebih tepat lagi adalah experience yang kita dapat ketika kita coba untuk berjalan, terkhusus di tempat-tempat tertentu. Karena percaya atau nggak percaya, tapi saya salah satu orang yang percaya. Bagaimana mungkin saya nggak percaya? Karena Al-Quran yang ngomong. Anda percaya dan Anda nggak percaya, Allah sendiri yang bilang ada tempat-tempat yang lebih punya keutamaan daripada tempat-tempat lain. Kalau nggak, ngapain kita pergi ke Mekah? Betul kan ya? Kenapa kita pergi ke Mekah? 100.000 Pak. Kenapa kita pergi ke Madinah? Minimal 1.000. Minimal 1.000. Kenapa kita mau pergi Masjidil Aqsa? Karena lebih utama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barokna haulah. Dan bukan hanya orang muslim yang percaya bahwa ada tempat-tempat tertentu yang bisa buat orang lebih banyak punya pelajaran. Bukan hanya orang muslim, bahkan yang bukan muslim pun percaya. Mereka bilang gini, ada titik-titik tertentu yang kalau kita kuasai, maka kita menguasai peradaban dunia. Minimal kalau kita nggak bisa kuasai, kita ambil barang dari sana supaya magicnya pindah. Itulah kenapa kalau ada orang-orang menguasai daerah tertentu, daerah lama misalnya, mereka ambil artefaknya, mereka ambil obelisknya, mereka ambil patungnya, mereka ambil barang-barang yang bersejarah di situ. Kenapa? Mereka percaya itu punya kekuatan magic. Simbol nama itu bukan sekedar simbol dan nama, tapi ada sebuah keutamaan di situ. Maka narasi ini yang mau dalam tanda kutip untuk kita ketahui pada umat. Maka saya, istri, Wimar sama mungkin istrinya sekarang pastinya sudah menyadari. Saya tuh sedih ketika ada orang-orang pergi ke Turki, muslim khususnya, kalau bukan muslim itu aja saya sedih. Bapak saya pergi ke Turki 9 hari pada tahun 2017, saya tanya, "Papi dapat apa? Mami dapat apa?" "Bagus gedung-gedungnya." Apalagi? Ya tapi makanannya mami nggak cocok. Terus apa lagi? Kita nggak sempat naik balon udara. Terus apa lagi? Ya itu aja. That's all. Pertanyaan saya, kalau Anda pergi ke sana, terus kemudian Anda yang dapat juga itu gitu kan ya? Apa bedanya yang mereka dapatkan? Paham gak sih maksudnya? Artinya kenapa saya sedih? Karena orang udah keluar uang, tapi hasil yang mereka dapat mungkin cuma suatu sightseeing yang mereka bisa dapat di Eropa, mereka bisa dapat di Jepang, mereka bisa dapat di Korea. Nggak salah, kita bilang nggak salah. Hanya saja tidak memaksimalkan satu tempat yang justru sudah Allah sebutkan untuk menjadi tempat yang harusnya kita dapat lebih banyak di situ. Kalau ada Dragon Ball itu, pernah lihat Dragon Ball? Oh pernah ya, berarti seumur. Dragon Ball tau ya, untuk latihan kan dia harus latihan di tempat khusus tuh. Supaya kenapa? Supaya jadinya lebih hebat di situ kan gitu kan ya. Nggak nonton Dragon Ball ya? Nonton. Baca, nonton. Tahu tempatnya? Tahu. Ruang dan waktu. Yang waktu. jaga namanya? Dewa Bumi. Bukan, Mr. Popo. Oh, Mr. Popo itu asistennya. Asistennya betul. Jadi itu salah satu contohnya. One Piece sama. Naruto nonton? Nonton. Latihannya di mana? Latihannya di itu Gunung Kodok. Iya benar. Nah, itu salah satu contoh. Dan saya yakin juga di Korea juga sama. Pasti ada tempat-tempat tertentu yang tempat orang tirakat gitu kan ya. Coba Fuad ditanya, Sailor Moon nonton? Sailor Moon nonton. Itu kan bukan Korea. Iya benar. Iya. Itu kan ya. Jadi itu salah satu contoh. Maka orang-orang Jawa juga punya tempat-tempat tertentu yang dianggap lebih apa ya, sakral daripada yang lain. Nah, bagi saya secara pribadi, Istanbul, Konstantinopel itu adalah wilayah di mana kalau saya ke sana tuh enak. Kenapa? Capek di Indonesia. Kadang-kadang capek di Indonesia, jelasin apapun kayaknya salah gitu maksudnya. Nah setelah sampai di sana, ya silakan lihat-lihat sendiri. Kalau Anda masih nggak paham gitu kan ya. Nah kayak meme yang sekarang lagi ya, masih nggak paham. Paham kali ya. Jadi kalau sudah ngelihat semua itu sendiri terus masih nggak paham, ya jelas ada yang salah dalam dirinya. Nah itu mungkin dari saya. Jadi saya cuma untuk mendukung tadi yang disampaikan program daripada Ustadz Wimar. Dan ini adalah satu program khusus pertama kalinya yang kita coba untuk desain supaya bukan hanya pengetahuan itu atau konten atau narasi yang disampaikan, tapi how to delivernya juga kita coba untuk tingkatkan dan kita coba untuk kreatifkan sehingga lebih mudah bagi orang-orang yang ikut untuk mendapatkan yang termaksimal mungkin daripada Heritage of Ottoman. Gitu kira-kira. Masya Allah. Kekhawatiran saya dan rasa takut saya terhadap anak-anak saya sama Mbak. Saya juga sama. Makanya saya tuh sama istri saya selalu mikir gimana caranya agar kita tuh minimal berjuang maksimal.
untuk bisa nyediain anak-anak kita referensi-referensi yang terbaik. Karena kalau dibandingkan sama Marvel, jelas kita sekarang kalah jauh. Itu yang harus kita sadari dan akui supaya kita bisa berbuat yang lebih baik. Kenapa? Karena Marvel duitnya nggak ada nolnya. Sedangkan kan kita nggak ada duitnya gitu kan ya. Jadi adanya nolnya gitu kan ya. Nah jadi problem kita tuh besar. Maka saya tadi dari awal bilang kita bukan kalah di narasi, kita kalah di how to deliver. Karena gini sebenarnya. Kalau nanti orang-orang yang hafal tentang Marvel dan segala macam sudah tahu, sekarang Marvel sudah sampai phase 4. Marvel di phase 4 ini, dia sekarang bahas sudah dalam level kenabian. Jadi sudah dalam level kenabian. Jadi kalau Avenger itu baru para sahabat kira-kira gitu. Nah ini sekarang masuk ke Eternals dan segala, ini sudah level kenabian. Nanti sudah masuk lagi ke level para malaikat nanti ada. Sampai nanti ujung-ujungnya mereka bertujuan ingin buat semacam kayak tandingan wahyu. Sehingga orang-orang gak percaya tentang Nuh, tapi mereka percaya bahwa ada Eternals. Mereka gak percaya lagi tentang Jibril, tapi mereka percaya ada Celestials dan seterusnya. Nah hal-hal kayak gini, ini narasi balik lagi saya bilang. Maka orang-orang itu ditentukan baik dan buruknya berdasarkan narasi. Cerita tentang Troy, cerita tentang kemudian apalagi 300 dan segala macamnya. Itu adalah cerita-cerita yang bisa jadi diglorifikasi. Walaupun mempunyai message yang sama. Contoh kayak Achilles misalnya ketika di dalam film Troy. Itu ada satu quotes yang saya sangat ingat sampai dengan sekarang. Itu yang kita bilang sebagai pelajaran. Pelajaran kan umum ya, tidak hanya Islam. Suatu waktu ketika ada anak kecil terus dia bilang sama Achilles, "Kamu gak ikut kamu dipanggil ikut perang." "Oke, saya siap-siap sebentar lagi." Terus anak itu tanya, "Kenapa kamu mau ikut perang? Padahal kamu kan bisa santai-santai aja di sini. Kamu kan bisa, hidupmu sudah baik-baik aja. Nggak ada satupun yang nggak tahu nama Achilles. Kamu sudah paling kuat, kamu sudah yang paling hebat. Kenapa kamu harus resiko untuk kamu mengorbankan nyawa karena itu kemudian kuat banget musuh kamu tuh yang nungguin kamu." Dia bilang, "Saya harus pergi supaya saya membuat step dalam hidup saya untuk dikenang oleh orang." Terus dia bilang anak kecil itu, "Kalau saya mah saya nggak berani." Kira-kira dia bilang itu. Terus Achilles bilang, "Karena itulah nggak ada yang kenang kamu nak." Dia bilang gitu. Nah ini kan adalah sebuah pelajaran. Muhammad Al-Fatih sama. Pelajaran-pelajaran yang diberikan pada dia sejarah itu dari Rasulullah, dari para sahabat basicnya. Tapi sebagian besar yang lain juga dari orang-orang yang bukan muslim. Yang mereka layak juga untuk kemudian kita lihat. Setiap hal itu kan pelajaran ya bagi muslim ya. Nah pertanyaannya balik lagi, kalau anak-anak kita selama ini sudah lihat Marvel, sudah lihat kemudian orang-orang barat superhero-nya seperti apa. Nah kita perlu sampaikan pada mereka itu sampai sekarang masih fiksi bagi kita. Fiksi bagi kita. Masih fiksi dan belum sampai level mereka itu percaya itu kayak nabi. Kalau di Amerika mungkin sudah. Tapi kalau di sini masih bisa untuk kita lawan. Karena itulah kita bisa lawan dengan narasi-narasi terbaik. Problemnya cuma satu, dan mungkin ini PR-nya kita semua, khususnya Wimar ya, dan juga orang-orang yang lebih muda. Bagaimana caranya mendeliver ini dengan cara yang lebih baik daripada dideliver oleh Marvel. Karena kalau misalnya saya pernah ngomong sama para animator, itu kalau kisahnya Sulaiman atau kisahnya Musa benar-benar dianimasikan sesuai dengan apa yang kita ketahui, bukan yang selama ini diketahui oleh orang-orang barat, itu powerfulnya luar biasa. Orang kita nyampein kisah Muhammad Al-Fatih aja dengan cara yang seadanya, cuma dengan NGEBACOT tadi, gitu kan ya. Itu aja efeknya sudah ada, gitu kan ya, ngebacot tadi, itu efeknya sudah ada. Mulai daripada tahun 2010 ke atas itu sudah banyak bayi-bayi dilahirkan dengan nama Al-Fatih sampai dengan sekarang gitu kan. Itu efeknya udah luar biasa, apalagi. Nah, makanya ini proyek besar bareng-bareng. Makanya tadi dikatakan oleh Fuad ya, kita nggak pengen semuanya jadi sejarawan, tidak. Kita tidak perlu semua orang tahu tentang Muhammad Al-Fatih. Maka saya bilang tujuan saya bukan nyeritain Muhammad Al-Fatih, tapi tujuan kita adalah mengambil semangat itu untuk kita di Indonesia berkontribusi yang terbaik untuk Islam. Nah, caranya gimana? Dengan salah satu ini adalah programnya. Nah, jadi insya Allah ya kalau nanti kesana ya diceritain pasti. Kita pengennya kita buat materi, kita tujukan untuk bisa bukan hanya menghapus ya, tapi memberikan alternatif yang lebih baik daripada hero-hero ini. Kita misalnya bilang hero-hero ini mungkin hebat tapi tidak selamat. Mereka hebat iya, Kapten Amerika hebat, tapi Kapten Amerika nggak selamat. Sama kayak Fuad ngasih insight yang bagus ke kita. Dulu ketika saya ketemu dengan orang-orang yang hobi Korea, itu saya bully. Itu kan plastik semua. Fuad bilang jangan gitu Ustadz. Kenapa? Ya di dalam pandangan orang-orang ini, orang-orang Korea ini hebat. Mereka bisa apa? Dance, mereka bisa nyanyi, mereka bisa acting, mereka bisa olimpiade artis, mereka bisa apapun gitu kan ya. Hebat. Sesuatu yang kadang-kadang kalau kita bilang ala plastik, itu kadang-kadang kita cuma kayak jealous gitu.
gara-gara kita nggak bisa kayak gitu, kita jealous gitu maksudnya. Cowok kok kayak cewek, kita kayak jealous gitu. Karena kita nggak perawatan kan gitu kan ya. Nah, tapi Fuad kemudian ngasih alternatif, Ustadz jangan bilang kayak gitu, cuma dibilang aja sama orang-orang bahwasanya iya memang mereka pintar, mungkin mereka kuat, mungkin mereka sportif, mungkin mereka jago dance, mungkin mereka jago segala macam. Tapi kalau kamu mau surga, itu bukan jalannya. Sesederhana itu. Nah, ini adalah salah satu program coba untuk kita buat untuk itu. Monggo kalau ada yang mau nambah. Iya, jadi bagi saya pribadi ini adalah shortcut yang ya kita nggak bisa ngikutin apa yang mereka lakukan karena keterbatasan nol tadi itu. Mereka nolnya nggak terbatas, kita cuma tinggal nol gitu kan ya. Nah tapi dengan kita datang ke situsnya langsung, kita datang ke site-nya langsung, ini efeknya banyak. Kemarin aku ngelihat kayak siapa Ryan gitu kan, itu udah nonton film Ertugrul habis gitu, nonton film apa habis, sampai sana jadi next level lagi karena ngelihat aslinya. Nah tapi ada juga yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, nyampe sana pulang jadi kepengen nonton atau kepengen baca, artinya ini menjadi trigger. Nah kita menggunakan fasilitas rihlah atau ini karena buat saya pribadi ya tadi agak sulit sih jelasnya di sini, tapi Turki itu memang sangat menghargai sejarah. Jadi kalau misalkan kita mungkin di wisata kita kemudian kita kepikiran bangun mall mungkin yang lebih besar atau bangun tempat olahraga, gelanggang yang lebih besar, kalau di sana bangun museum. Jadi museum di sana itu dibuat sebagus mungkin, sekeren mungkin, sejelas mungkin untuk menggambarkan kisah-kisah yang kita sudah tahu atau yang akan membuat kita mau tahu nantinya. Nah, dengan dia datang ke sana, ya tadi Ustadz Felix bilang itu, kerjaan kita jadi lebih mudah. Saya capek-capek bikin slide kayak gini, teman-teman kayak, oh keren juga ya gitu. Tapi kalau nyampe sana, wah ada rasa kayak ini harus dilanjutin nih, ini nggak mungkin ada peradaban kayak gini tapi kita nggak tahu gitu. Jadi ada rasa kayak gitu yang itu memang harus ke sana, harus ke site itu, tapi tentunya ke titik-titik yang tepat ya, titik-titik yang pas gitu ya. Nah untuk how-nya ini mungkin saya sedikit cerita. Bagaimana nanti tour ini akan kita jalankan? Insya Allah kita akan bikin 3 kelas online dulu di awal sebelum keberangkatan. Jadi paling nggak ngasih premis, ngasih wawasan dasar. Biar nyampe sana nggak kayak, oh ini apaan sih gitu. Tapi nyampe sana, oh ini yang kemarin ya. Oh iya ternyata begini ya. Oh ternyata benar ya. Jadi kita bikin 3 kelas online dulu. Setelah itu nanti di bandara kita juga meet up offline di satu meeting room, nanti kita sewakan untuk kemudian nge-charge lagi di sana. Kita bikin banyak kuis, kita bikin banyak pertanyaan, dan salah satu yang berbeda, nah ini ada Mas Dimas Adista. Nah ini saya pengen langsung nembak ke beliau ini, sengaja kita ajak karena tadi pertumbuhan anak-anak di HOT itu meningkat. Gitu kan ya, dan kalau anak-anak ini kumpulnya sama saya, ya saya cuma kayak dibanting kemarin sama Ryan gitu kan ya. Nah, ini kenapa harus ada Mas Adista, karena kita kepengen jadiin trip ini sekaligus sebagai family goals gitu ya. Jadi artinya ketika pulang ayah, ibu dan anak kalau komplit ya, atau minimal pasangan suami istri itu jadi punya direction kita tuh sebenarnya mau ngapain sih. Nah untuk lebih mengelaborasi mungkin Mas Adista bisa ngegambarin besok kira-kira program seperti apa yang Mas Adista mau sampaikan. Oh Masya Allah. Jadi teman-teman salam kenal buat yang belum kenal. Biasanya memang tadi saya bilang kayak kita panggil hari ini kakak-kakak kecuali 2 guru di depan. Nanti takut kualat. Karena saya biasanya ketemu sama anak-anak. Nah di kelas kami ada di Terangkis itu biasanya kita cerita tentang kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai terbentuknya alam semesta sampai meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 20 pertemuan kita ulang gitu ya. Nah yang menakjubkannya sebenarnya kadang-kadang gini, kita tuh ribet mikirin anak kita harus gimana ya, nggak punya ditanya mau jadi apa nggak tahu. Tapi yang diomongin tiap hari apa? Yang diomongin tiap hari Roblox, yang diomongin tiap hari Minecraft, yang diomongin tiap hari Jazz No Limit, Meow Auk, dan semua yang ada di YouTube sana. Semua gamers. Bahkan sekarang mereka main kayak Rizko ya, Stumble Guy. Mereka punya akun Stumble Guy, mereka punya grup sendiri, mereka punya referensi sendiri. Dan yang betul kata Ustaz tadi, yang menakutkan adalah Marvel sudah menjadi sumber referensi. Padahal harusnya Marvel cuma jadi sumber informasi aja. Maksudnya kalau untuk senang-senangan, kita juga nonton kok. Sampai kemarin nonton Kamala Khan, Miss Marvel, kita juga nonton. Lihat nih, akhirnya ibaratnya Disney masuk masjid. Sampai ngomongin Ain katanya. Ini katanya jatuh karena penyakit Ain nih. Itu di Marvel diomongin. Tapi gimana caranya kayak ngasih ini loh pembatas bahwa ya Marvel cuma informasi, tapi referensi hidup kamu. Kita tuh kadang susah ya mikirin nanamin referensi ke anak, tapi ternyata fitrahnya anak tuh luar biasa. Belajar dengan cuma melihat, mendengarkan. Efeknya anak-anak datang trip ke sini adalah gini. Saya meremehkan, saya termasuk yang meremehkan karena ketemu mereka kan kalau lagi ada kelas kami gitu 200 anak itu di unmute udah kayak wah gitu, terus
di chat tuh sibuk ngasih link. Ini link Roblox aku ya, kamu begini ya. Ini avatar aku loh gitu, sibuk. Kita tuh underestimate sampai kayak, nih anak-anak perhatiin gue ngomong kagak sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata efeknya setelah kita ceritakan kisah Muhammad Al-Fatih membebaskan. Karena disebutnya kan misi pembebasan, bukan misi penyerangan atau ngasal nyerang gitu ya. Menceritakan tentang Ayyub Sultan, Abu Ayyub Al-Ansari. Kita ceritakan berulang-ulang, efeknya ujungnya pas kita tanya begini. Jadi endingnya nih, kalau teman-teman udah gede mau jadi apa? Ini gongnya. Mereka tulis di chat, gak hanya nulis jadi dokter. Mereka nulis gini, aku mau jadi dokter kak, yang tiap hari Jumat digratisin buat orang miskin. Satu, wah kaget nih kita mulai. Ada perubahannya di situ ternyata. Terus dia bilang, aku mau jadi presiden yang amanah kak. Kenapa amanah? Soalnya kasihan yang miskin terus miskin. Terus, kedua lagi, aku mau jadi menteri pertahanan kak, supaya kita punya pasukan keren. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bantu negara lain. Tapi ada garis tengahnya itu kayak 80 chat karena mereka cepet-cepetan ngetik start dengan typonya yang luar biasa. Tapi yang satu garis lurus yang kita ambil, mereka tuh mengambil semua cerita ini ternyata menjadi dasar hidup mereka. Dan kitanya underestimate. Mereka sekalinya ke Rumeli Hisari misalnya, terus ngeliat, diinget banget loh sama mereka bahwa Muhammad Al-Fatih itu bikin itu cuma dengan waktu sangat singkat. Lalu orang-orangnya di situ semuanya berkumpul dengan berbagai macam bahasa. Jadi ternyata Muhammad Al-Fatih itu di situ memerintahkan orang-orang dengan bahasa-bahasa apa ya, fluent. Jadi nggak asal Inggris cicadas gitu, nggak ngomong Inggris tapi kok logatnya cicadas, logat ini enggak, fluent. Jadi si anak-anak tuh punya mimpi besar dan efeknya, yaitu kadang-kadang kita underestimate ya. Mereka tuh fitrahnya luar biasa ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz lebih paham deh. Fitrah anak tuh kayak cuma tinggal kita gambarkan. Pulang-pulang dari situ, mereka punya masa depan. Mereka punya tujuan hidup yang lebih mulia daripada sebelumnya. Apa? Membantu orang lain. Katanya gini kata dia. Soalnya kalau apa persamaan Marvel kata dia gitu sama hero-hero yang pernah kamu dengar dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, 60 sahabat mulia, 10 sahabat yang masuk surga. Dia bilang persamaannya cuma satu, mereka cuma mau ngeringanin beban orang katanya. Itu sama. Tapi ujung-ujungnya betul kata Ustaz tadi. Tapi yang satu kan bohongan. Dibongkar lagi lah sama mereka, butuh kamera katanya, butuh green screen, butuh macam-macam. Tapi kalau cerita ini setelah mereka datang, ternyata mind map mereka bertahan bukan hanya sebulan, 2 bulan, tapi bisa belasan tahun. Karena bagi kita aja ya, saya pertama kali masuk Sulaimania kayak, ini apa? Terus pertanyaan anaknya tuh fitrahnya jelas banget. Kenapa mesti seluas ini sih kak? Katanya. Kejawab tadi sama Ustadz ya, kenapa harus luas? Karena efeknya sama kayak anak kecil tadi. Orang yang gak paham masuk langsung gitu. Terus waktu itu kita dibawa sama Ustadz, jelas-jelas ya waktu itu dari Masjid Mihrimah Sultan turun, abis ngeliat interior yang luar biasa feminim gitu kan, keluar lihat kiri langsung gerbang masuknya Muhammad Al-Fatih. Kebayang gak buat anak-anak tuh kayak hantamannya seperti apa? Akhirnya ya pulang ke Indonesia mungkin dilihat dari dirinya kayak nggak ada yang beda gitu. Ya biasa aja anak-anak main Stumble Guy lah, main Roblox. Tapi tanya deh, udah gede mau jadi apa? Di situ perubahan masifnya yang terjadi. Kadang-kadang kita kalau ibu bapaknya tuh kayak butuh lama gitu Ustaz memahaminya. Terus anak-anak tuh simple, ceritain dengan storytelling yang baik tentunya. Datengin, suruh lihat langsung. Tuh yang pakai kacamata biru tuh anaknya Dimas Wibisono, namanya Muhammad. Mungkin nggak banyak cerita, sama kayak bapaknya susah kalau bicara. Tapi tanya deh sekarang, kenapa dia punya nama Muhammad? Tanya kenapa? Asli namanya nggak ada Muhammadnya ya? Nggak ada Muhammadnya. Oh aslinya nggak ada. Oh. Dia yang minta. Dia minta dikasih nama Muhammad. Minta diganti. Bukan minta dikasih, diganti itu. Bukan karena pengen dapat gratisan, bukan ya? Kagak. Gratis Zam-Zam atau gratis ke Turki. Iya benar. Iya, gratisan ke Turki. Efeknya sedahsyat itu ketika memang kita jadi kadang-kadang kita tuh orang Jaksel keribetan mikirnya, oke, gue mesti ikut parenting class gitu ya, nanti coachingnya sama anak, ngobrolnya mesti pakai pendekatan grow. Ternyata tinggal storytelling yang benar gitu, ceritain dengan message yang benar bahwa di momen dan tempat yang selesai. Itu ternyata belasan tahun mereka nempel. Dan ya jangan kaget kalau nanti ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Dia akan memilih sebuah apa ya, profesi gitu atau tujuan hidup yang nanti sama seperti Rasulullah memudahkan orang lain. Ini ada real story nih. Nanti kita tembak langsung aja ya. Ini cerita kita di makamnya Osman. Osman itu pendiri dari kekhilafan Turki Utsmani tadi itu. Jadi ini di depan makamnya Osman ada penjaga.
Nah tiba-tiba setelah dari sini, apa yang terjadi? Pulang-pulang masuk bus, Ryan sama Khalifah sudah pakai baju itu yang Khalifah lagi pakai di belakang itu tuh. Ya, itu yang lagi disarungin tuh. Nah mereka lagi kayak gitu. Nah Ryan ini teman-teman, aku ceritain gak apa-apa ya, kamu kehebatanmu ya. Ryan ini kehebatannya adalah ketika semua orang sudah masuk bus, dia masih belanja. Nah itu kehebatannya Ryan. Iya makanya, dia hafal tempat ini lebih murah loh dari yang tadi. Waduh luar biasa. Iya bisa nge-guide ibu-ibu ngasih tahu gitu ya. Tapi begitu kemudian dibeliin pakaian ini apa yang terjadi? Itu seharian dia turun bus pertama, naik bus pertama karena untuk menjagain. Aku adalah penjaga dari orang-orang ini. Jadi kalau misalkan ada pintu apa gitu dia langsung di pinggirnya ya silakan masuk gitu. Iya, aku nggak tahu nih efek baju aja bisa begitu. Nah ini ada contohnya. Nah ini saya nggak janjian ini. Saya mau tanya sih lebih kepada experiencing aja. Nah ini ibundanya Mbak Safitri. Abis pulang Turki ngerasa gimana gitu? Ah bisa nggak diceritain? Ini kita belum kenal sebelumnya, sudah ya. Kita belum janjian sebelumnya. Belum hipnotis ya. Bisa nggak diceritain? Efeknya terhadap anak-anak aja sih lebih tepatnya. Masya Allah. Ya ini sih jadi lebih sering minta reunian ketemuan ya sama yang kemarin sama Ustadz. Jadi mungkin supaya refresh terus gitu kan, karena kan emang pas di sana ya emang sebelumnya kan emang udah nonton film itu kan. Jadi emang mereka udah tahu apa namanya perjuangan itu, dan sampai sana mereka tuh nyadarin bahwa yang kemarin mereka tonton ini tuh settingan tempatnya ini tuh lokasinya tuh ini gitu kan. Jadi apalagi pas ke makamnya Osman itu mereka bener-bener ya ampun orang yang kita tonton ini nih orang aslinya ini di sini gitu. Jadi mereka bener-bener ngerasain semangatnya, merasa bener-bener kalau ini tuh mungkin apa namanya perjuangan ini tuh mereka tahu kalau misalnya Rasulullah SAW bilang bahwa yang pertama kali ditaklukkan adalah Konstantinopel, habis itu kan Roma, dan mereka tuh berharap mereka itu jadi panitia-panitia, mungkin jadi pejuang-pejuangnya untuk Roma berikutnya, penaklukan Roma berikutnya. Jadi mereka sekarang ya lebih rajin berkudanya, manahnya, ya sholatnya segala macam, karena insya Allah siapa tahu mungkin bukan di tangan saya, di tangan anak-anak atau mungkin di tangan keturunan mereka. Semoga jadi di antara pejuang-pejuang yang penaklukan Roma, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke kita lanjutin ya, ini yang berikutnya yang penting. Ini yang berbeda dari yang sebelumnya dan ini yang diamanahkan Ustadz Felix ke saya. Jadi Ustadz Felix kepengen besok itu ada buku panduannya. Nah ini yang belum pernah ada di hot sebelumnya. Ya dan saya sih senang banget dikasih amanah ini karena kan ya beda Ustadz Felix sama saya itu jelas gitu ya. Database dia itu unlimited. Nah, dia itu punya permasalahan bingung mau ngomong yang mana. Nah kalau saya itu bingung mau ngomong apa. Nah karena itu kemudian kita akan bikin kita namanya chronicles ya. Ini gaya-gaya kalau pasukan itu kan biasanya punya diary ya, catatan-catatan jejak perjalanan gitu ya. Nah kita nanti bikinin juga ada Chronicle Heritage of Ottoman, di mana teman-teman nanti ini insya Allah saya develop bareng istri, itu setiap hari kita nontonin ulang terus itu video Ustadz Felix gitu kan ya. Terus kemudian kita catetin poin-poinnya dan kita tuangin ke sini biar jangan sampai ada yang miss. Karena kadang di tengah perjalanan itu ada yang ngantrinya lama, ada yang ruangannya sempit nggak bisa masuk semua. Nah minimal teman-teman langsung bisa cek di buku guidelines-nya tadi sambil kemudian nyelesain. Nah ini ada kuis-kuisnya juga. Ini seumpama ya misalkan ini gambarannya kita masuk ke Masjid Sulaimania, ini tadi masjid yang digambarin Mas Adista. Masjid yang gede banget tadi itu. Nah di sini ada penjelasan singkatnya, tapi di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang kita bahas di dalam. Misalkan kita jelasin tentang tadi, kenapa sih harus segede ini? Oh ternyata karena masjid itu ada fungsi kuliasi. Jadi kalau di bahasa Indonesia kuliah, tapi maksudnya kuliasi itu apa? Kompleks ya, tempat untuk menampung banyak kebutuhan. Jadi di samping masjid ada rumah sakit, di samping masjid ada tempat kepemerintahan, di samping masjid ada sekolah, ada macam-macam. Nah itu namanya kuliasi. Ini ada gambaran kuliasi di sini. Kita akan jelaskan di sana. Nah teman-teman bikin kayak catatan di perjalanan. Terus juga kayak ada kuis-kuis kemarin di perjalanan kita belajar sedikit-sedikit bahasa Turki. Ya minimal biar kalau nawar nggak malu-malu banget lah ya. Bisa ngomong indirim gitu. Indirim itu artinya diskon. Ya kan ya, minta diskon gitu ya. Nanti kita bikin kuis-kuis, games-games kayak gitu. Nah insya Allah nanti ini tambahan baru yang insya Allah nanti kita coba kejar sebelum. Ada ujiannya ya?
ada ujiannya, nanti nggak jadi ikut saat nggak ada, udah nggak udah. Teman-teman jangan mempersulit lagi, ini sudah sangat sulit sebetulnya. Mempersulit saya untuk membuatnya maksudnya. Ya nanti kita akan bikinin kayak gini. Jadi di setiap spot wisata, di setiap situs kita punya penjelasan, kita punya cerita. Nanti di waktu luang di bus, entah di hotel, teman-teman bisa cerita ulang. Karena kan ada pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, aliku ulumakum bil kitab. Jadi ikatlah ilmu kalian itu dengan cara mencatat. Nah dengan merespon dengan catatan itu insya Allah kita akan lebih nancep lagi. Nah terus nanti di buku ini ada peta. Jadi kayak kemarin itu kadang orang-orang suka bingung ini kita ada di mana sih sebenarnya. Jadi nanti kita akan ada guideline peta di situ. Ada tempat foto. Jadi nanti kita pakai apa tuh Instax atau foto apa sih istilahnya itu? Polaroid. Nah kita akan punya foto Polaroid. Jadi di spot-spot tertentu kalau teman-teman pengen diabadiin kita bisa langsung cetak, bisa ditaruh nanti di bukunya ada selipan buat naruh foto-foto perjalanan. Jadi pas pulang itu ngelihat bukunya, baca bukunya. Iya, kayak clipping gitu di sini. Lucu banget kan, Nat? Nah, iya. Kalau cewek pasti suka memang. Ada clipping foto gitu kan ya, ada catatan-catatan gitu ya. Mungkin nanti ada emblem-emblem yang bisa kita taruh di sini sepanjang perjalanan. Kita bisa bikin kuis, bisa bikin Kahoot dan lain-lain. Nah, itulah kenapa ada satu sosok lagi yang sayangnya nggak bisa hadir di sini karena masih ada di Vietnam. Nggak tahu dia ngapain sejauh itu, namanya Mas Prima Manggala. Beliau founder dari Tri Archery, salah satu sekolah panahan yang ya happening lah, lagi viral lah di beberapa kesempatan ini, bahkan lagi ikut Fornas ya Mas ya. Lagi ikut kejuaraan gitu ya. Nah Mas Prima ini salah satu yang nanti akan nge-hostin untuk nge-guide teman-teman bikin kuis, bikin catatan sampai di akhir buku itu nanti ada tulisan tentang proposal dakwah. Nah jadi kita tuh pulang mau ngapain, itu kemudian harus dicatat di buku itu sehingga kita pulang bisa tahu perjalanan ini adalah jejak awal untuk kita natap sesuatu yang besar. Nah itu. Baik, jadi gini teman-teman sekalian, sebenarnya dari tahun 2013 ketika saya pertama kali ditawarin untuk pergi ke Turki, kita ditawarin dengan paket biasa. Jadi Ustadz ini adalah paketnya, Ustadz ini dong nge-guide jamaah. Saya bilang ini sama tour waktu itu, saya nggak mau cuman jadi sekedar iklan. Jadi orang, karena saya nulis tentang Muhammad Al-Fatih, orang ikut saya, sedangkan tour yang saya jalani nggak memberikan apa-apa buat orang, saya nggak mau. Maka saya bilang sama dia, kalau antum mau investasi, kita pergi untuk bikin itinerary. Maka kemudian jadilah tahun 2013 itu sebagai pertama kali aku ke sana, bukan untuk bawa orang, tapi untuk bikin itinerary. Jadi untuk bikin itinerary yang completely different dengan itinerary yang ada yang sekarang. Yang fully customized, tailor made. Jadi kenapa? Karena kalau dengan yang sudah ada, yang dijual pas masa pandemi itu dijual 14 juta, ada yang kadang-kadang sampai 12 juta, bahkan ada yang orang jual rugi 8 juta. Sekedar cuman untuk bisa pergi dan supaya pas pandemi lagi parah-parahnya ya. Nah itu saya bilang kalau kita jalanin dengan itinerary itu kita nggak dapat apa-apa, kecuali yang diinginkan oleh yang bikin itinerary, which is jaksel banget. Itu adalah kepentingan wisatanya Departemen Wisata di Turki. Nah, kita pun berarti menyediakan. Departemen Wisata Turki itu bikin program untuk bisa menurunkan harga. Betul. Dengan cara? Dengan cara misalnya ada namanya wajib belanja. Mandatory shopping. Mandatory shopping, wajib belanja. Nah, ada salah satu teman misalnya yang pergi ke sana, dia kebetulan lagi mau ngisi seminar ketika waktu itu online dari Turki. Maka dia bilang, saya boleh nggak ikut mandatory shopping? Maka dibilang sama turnya, boleh, tapi yang sudah di dalam perjanjian, yang sudah ditandatanganin sebelum pergi, kalau misalnya nggak ikut satu mandatory shopping itu bayar $100. Jadi $100 per mandatory shopping. Kenapa? Karena di mandatory shopping itu ya kadang-kadang harganya kan sudah tadi ya. Sudah di markup dan juga sudah masuk dengan Departemen Wisata. Kita sediain juga sih perjalanan semacam itu buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu tertarik buat sejarah ataupun orang-orang yang mungkin nggak terlalu punya concern ya kepada yang tadi kita sampaikan. Hanya saja kenapa sih kemudian harganya bisa sampai seperti itu? Karena pertama itinerary itu full customized. Nah di itinerary yang kita buat itu cuma 3 kota instead of berapa ya 8 atau 10 kota ketika mereka melakukan itinerary secara biasa ya atau perjalanan biasa. Dan kota-kota yang kita pilih itu adalah kota-kota memang ibu kotanya Utsmani, yaitu adalah Bursa, Edirne dan Istanbul. Dan alhamdulillah ternyata sekarang pada ngikut kok. Pada buat program Bursa, Edirne dan Istanbul. Karena mulai ada pasar untuk mengikuti sejarah, bukan hanya full dengan itinerary yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, hotel. Hotel nih
Kalau hotel di Istanbul atau hotel di Turki, itu hotel di luar kota, bintang 5, bahkan bintang 6 atau bintang 7 itu kan ya kalau lagi pusing. Iya. Nah itu lebih bagus dan lebih murah, tapi di luar kota. Ya teman-teman tau lah kalau yang pernah ke Eropa dan segala macam, kita dibilang nginep di Paris. Iya nginep di Paris, cuma di ring yang keberapa gitu kan ya. Yang kalau sudah di sana udah nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena nggak ada public transport, nggak ada apapun dan ya udah nggak terasa vibes-nya. Nah sedangkan yang kita pilih adalah hotel di tengah kota, bener-bener literally di tengah kota dan kita bisa merasakan vibe itu. Tujuan kita adalah pokoknya pagi-pagi harus bisa jalan kaki ke masjid. Dan tanpa mengorbankan bintang juga, karena kita pengen juga leisure-nya maksimal. Nah karena itulah itu cukup menambah harga. Itu yang kedua. Yang ketiga makanan. Makanan. Berapa Bob dibatasin kalau sana makanan hari-hari biasa berapa dolar? $6. $6 per hari. Per hari atau per makan? Per makan. $6 per makan. Nah kita udah coba $6 per makan, dapat makanan. Cuman kadang-kadang makanannya juga makanan-makanan yang sudah disediakan. Dan saya sudah bisa tebak kalau orang pergi ke Turki dengan itinerary normal, pasti makannya di sini kan? Pasti makannya di sini kan? Pasti makannya di sini kan? Contoh, ada satu restoran Cina, bukan gak enak bukan, tapi saya sebagai orang Cina ketika masuk ke sana, saya bilang ini makanan apa? Gitu kan ya. Karena saya sebagai orang Cina saya nggak tahu ini makanan apa. Ya teman-teman tahu lah kalau sudah biasa travel, itu kan sangat mengurangi biaya ya kalau makanan-makanan yang tidak biasa. Nah sedangkan kita pengen, saya sebagai orang Chinese itu kalau lagi pergi, bapak saya selalu bilang ada 2 hal yang kamu nggak boleh hemat kalau dalam perjalanan, dalam hidup malah. 1, tidur, 2, makan. Itu nggak boleh hemat kata dia. Pokoknya harus benar-benar yang terbaik supaya kamu tetap sehat, supaya kamu tetap bisa kemudian melakukan yang terbaik juga. Maka kita nggak pernah compensate terhadap makan dan tidur. Maka makanan kita cari yang terbaik dan sudah disesuaikan dengan lidahnya Ummu Alila. Nah Ummu Alila sebagai lidah proletar itu saya jadikan indikasi ya. Jadi kalau Ummu Alila bisa makan, maka yang lain bisa makan gitu kan ya. Nah dan karena itulah kita sudah diskusi Umi setiap kali saya pergi, Umi kita makannya di mana ya? Ummu Alila nentuin ini di sini sekian kali, ini segini sekian kali dan seterusnya. Dan makanan-makanan kita buat benar-benar memorable ya. Itu salah satu yang kita pengen untuk apa namanya orang kenang. Nah selain itu juga terkadang dalam beberapa tempat venue itu memang lebih mahal datangnya ke situ. Yang lain nggak datang, kita datang ke situ dan itu juga menjadi lebih mahal. Dan semua itu sebenarnya tidak mahal-mahal juga sih sebenarnya. Tapi yang lebih daripada semuanya adalah bagaimana caranya kita untuk mendesain agar perjalanan ini bukan hanya memorable, tapi tadi menjadi call to action untuk kita menjalani unknown world supaya memang mereka mendapatkan sesuatu. Jadi yang priceless adalah ketika Ustadz Wimar datang dan menjelaskan. Bagi saya itu yang priceless, yang memang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi nggak apple to apple antara membandingkan yang 2 tadi dengan yang Ustadz Wimar yang 3. Contoh kayak gini deh. After all, bagi teman-teman sekalian yang memang sudah biasa untuk jalan-jalan, travel ini kan sebagai sesuatu bagian daripada hidup kita kan gitu. Apalagi kita sebagai millennials ya. Millennials itu ternyata setelah diteliti penghasilannya 25% itu untuk travel. 15% untuk makanan. Berarti kalau travel sampai makan, itu berapa persen jadinya? Hampir 50% loh. Serius, itu travel, makan itu sudah menjadi bagian daripada Zennials, Millennials dan Generation Z. After all, kita tetap harus pergi. After all, tetap harus benar kita belanjakan. Istri saya bilang sama saya, tapi mahal Bi. Ketika kita mau ngajakin anak-anak, saya bilang betul mahal. Abi juga dulu sama. Abi diajak sama papi dan mami pergi, tapi kemana? Thailand. Dari situ saya tahu ada banci yang cakep kan itu kan ya. Pergi kemana lagi? Ke Malaysia. Dari situ saya tahu bahwa ternyata dulu saya benci banget Malaysia. Ngapain kita ke Malaysia? Saya bilang, lah mereka kan belajar dari kita. Ternyata saya sampai sana, ternyata udah lebih daripada kita. Itu aja yang saya tahu. After all kita tetap harus traveling. Kenapa kita nggak cari yang paling maksimal? After all kita tetap harus belanjain untuk anak-anak kita. Dan saya tahu sebagai orang tua kita mungkin sayang untuk diri kita sendiri. Tapi nggak ada yang terlalu mahal untuk anak-anak. Maka saya selalu mencarikan yang terbaik untuk anak-anak, terkhusus dalam investasi-investasi yang bersifat sakofah. Nah jadi bagi saya yang priceless itu adalah justru ketika Adista, justru ketika Wimar, Fuad dan segala macam. Maka saya termasuk orang yang menjalani itu. Misalnya contoh Adista punya kelas besok. Kita nggak ngelihat lagi itu harganya berapa. After all kita tetap harus keluar uang untuk membelanjakan tuh anak kok. Gitu maksudnya. Kenapa kita nggak yang terbaik aja gitu? Yang minimal kalaupun tidak terbaik, yang kita sudah tahu dia pasti nggak akan pernah ngomong yang salah. Dia nggak akan pernah mempermainkan nama Nabi.
Dia nggak akan pernah membuat anak kita jadi hobi sama yang jahat-jahat kan gitu kan ya. Nah itu yang kemudian kita utamakan. Bagi saya sih begitu. Itu yang priceless menurut saya.